Dokter ini. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Ibumu harus operasi 2 hari ini. Total biaya operasi adalah 200.000, 200.000. Dari mana aku dapat 200.000? Tapi ibuku besarkanku sampai dewasa. Saya tidak mungkin tidak menyembuhkan penyakitnya. Ya Tuhan, beri saya sebuah sistem. Sistem super kaya telah diaktifkan. Sistem ciptakan hidup sempurna untukmu. Jadilah seorang super kaya. Paket hadiah untuk pemula telah dibuka. Selamat dapat 100.000 yuan. Sistem super kaya. Berikan kembali 100.000 dolar pada saya. Alipay masuk 100.000 yuan. Ini benar. Karena saya telah memenuhi tugas pemula. Isi tugas. Habis 100.000 yuan sebelum subuh. Hadiah tugas 200.000 yuan. EXO. Aku habiskan uang hari ini. Bisa dapat 200.000 yuan lagi. Bagus, biaya operasi ibu sudah ada. Karena itu. Sekarang kita tikan. Aku ingin mencari cara untuk menghabiskannya. 100.000 yuan ini. Ini mall mewah kota. Kita bisa habiskan 100.000 yuan. Wah. Bukankah itu mantan pacarku, Lin Fan? Kenapa kamu datang ke sini? Ini bukan tempatmu mampu beli. Aku datang untuk membeli pakaian. Ini bukan urusanmu. Tidak usah dipikirkan lagi. Lihatlah penampilanmu. Ini pakaian murah dari Pinduoduo. Mungkin kamu sedang melihat aku sengaja mengacau di sini agar kamu memperhatikan aku. Inilah mantan pacarmu. Ya, seorang yang sangat miskin. Seperti ini saja. Langsung panggil satpam, usir dia. Kalian berdua benar-benar tuli. Kamu buta mata ya. Sungguh pasangan yang sejati. Jauhi aku. Ini malah membuatnya ketakutan dan lari. Kamu malu-malu padahal tidak punya uang. Ayo kita lihat keseruan. Ya. Baik. Tuan, kedua model pakaian ini semuanya model baru dari toko kami. Harganya masing-masing 42.000 yuan. Jika beli sekaligus, dapat diskon. Hanya 80.000 yuan. Nggak perlu. Beli harga asli. Cari barang seharga 16.000 lagi. Buatlah total 100.000 yuan. Saya akan membelinya sendiri. Baik. Pembayaran berhasil. Selamat Tuan, misi pemula selesai. Hadiah 200.000 yuan Huaxia. Saya akan membungkusnya untuk Anda. Ayo pergi. Aku juga bisa beli 100.000. Kalian semua begitu kaya. Seharusnya kalian lebih banyak menghabiskan uang. Jangan hanya melihat saja ya. Yang Shaolin Fan, anak itu terlalu sombong, menganggapmu rendah. Saya harus mengajari dia sekali. Biaya operasi dokter sudah saya bayar. Kapan operasi akan dimulai? Anak baik ini, besok pagi saya operasi ibumu. Ayo kamu temani pasien dulu ya, anak baik. Dari mana dapat uang banyak? Jangan sampai kamu menggunakan cara-cara curang. Ibu, anakku tidak jahat. Tidak jahat. Itu ayahku di surga. Aku menang lotre besar. Ah, benarkah? Ja. Ayu Yang, kenapa kamu datang? Halo, Bibi. Aku ingin melihatmu. Ini temanmu kan? Bibi tidak apa-apa. Kalian berdua pergi saja dan ngobrol lah. Pergilah. Yu Yang, terima kasih sudah datang. Tentu saja. Tunggu sebentar, kalian siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Ada yang ingin mengajari kalian? Anak bodoh ini. Wah, ada gadis cantik juga ya. Ini Yang Ziming dan Li Qianqian. Aku memperingatkan kalian. Keluarga kami tidak mudah diganggu. Jangan sentuh aku dan Lin Fan. Aku pasti tak akan memaafkan kalian. Sudah sampai pada titik terakhir. Masih berani bersikap keras? Kekuatan Yu tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu bagaimanapun juga, saya akan mengikatmu. Lalu, tinggalkan kota ini. Tunggu saja, sampai aku puas bermain. Aku jual kamu ke rumah bordil. Kita bakal untung besar. Jangan datang ke sini. Saat misi diaktifkan, Patu mengusir musuh, mendapatkan peningkatan kekuatan sementara, penghargaan misi, peningkatan kekuatan permanen. Peningkatan kekuatan, mari coba. Beradu tangan denganku. Tanganku bukan dibuat dari adonan. Aku akan pergi. Ini benar-benar luar biasa. Asal aku bisa usir orang-orang ini, kekuatan sebesar ini akan permanen. Sialan, masih berani melawan. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Lin Fan, hati-hati. Tenanglah. Pahlawan. Selamatkan cewek. Kalau begitu kita harus melihatnya. Apakah kamu punya kualifikasi seperti itu? Ketua. Apa aku punya kualifikasi seperti itu? Kalau sudah mencoba, kamu pasti tahu. Kembalilah dan beritahu Yang Ziming. Ini hanyalah sebuah pelajaran. Jika dia berani pakai lagi, aku tidak menyarankan untuk langsung menghancurkannya. Pergi. Tugas selesai. Hadiah, penguatan kekuatan permanen. Lin Fan, apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Sungguh menyesal.
Menyusahkanmu karena terkejut seperti ini? Maaf bikin kamu ketakutan banget. Jangan bicara tentang itu. Jangan bicara tentang itu lagi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Kita bahas urusan hari ini nanti. Tugas Ding Trigger. Dokter Ma dipukul orang di jalan. Tolong selamatkan Ma Shanshan. Hadiah tugas, 7 buku koleksi. Ini karya Hua Tuo yang legendaris. Setelah belajar jadi ahli medis. Menghancurkan 100 racun, menyembuhkan 100 penyakit. Karya Dokter Suci Hua Tuo. Sekarang, di mana tempatnya? Aku akan segera pergi. Di depan gerai internet Sunlight. Maaf ya. Aku masih ada urusan lain. Aku akan pergi dulu ya. Berhenti. Kau sedang berkelahi? Apa yang sedang kau lakukan? Pak tua itu menjual obat palsu. Sudah pantaslah kita memukulnya. Aku sudah bilang. Aku dokter baik, praktek puluhan tahun. Saya tidak menipu seorang pasien pun. Resepku tepat sasaran. Dari mana kamu tahu bahwa aku mengedarkan obat palsu? Kata-kata Xiaoping itu benar-benar dari mulutku. Aku kira, siapa itu? Ternyata dia adalah sang mahaguru besar, Ketua Lin. Kenapa kau di sini? Jangan. Di depanmu. Aku tak berani jadi ketua. Kemarin aku baru saja memukulmu. Sudah begitu cepatnya, ceritakanlah. Ada apa dengan ini? Anak ini datang berobat padaku. Aku sudah memeriksanya. Seluruh tubuhnya mengalami banyak memar. Dagunya juga terkilir. Siapa yang tahu aku selesai memeriksanya? Dia bilang aku menjual obat palsu. Ilmu dokter, Ma Shanshan memang hebat. Aku memukulnya sampai tak bisa bangun. Sekarang dia sudah aktif lagi. Sunda Xing memang sangat nakal. Jelas tidak mau bayar biaya dokter. Jadi dia fitnah Ma Shanliang. San Dasheng, orangmu minta maaf ke Dokter Ma. Bawa orangmu dan pergi. Kalau tidak, kamu seharusnya tahu akibatnya. Kawan, Sun Wukong beri kamu muka akanlah. Bos, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan. Aku akan pergi. Cukup minta maaf dengan baik-baik. Bicara apa lagi? Kamu yang membuatku terluka. Nona, kau akan menyesal. Dokter Ma, kami mohon maaf. Peristiwa tadi adalah salah kami. Kami yang telah menyalahkannya. Kami mohon maaf atas semua ini. Maaf. Apakah kalian sudah mendengar semuanya? Aku bukan penjual obat palsu. Aku seorang dokter. Aku orang yang menyelamatkan nyawa. Dokter yang baru mulai jalan ini. Ayo. Hayo kita pergi juga. Terima kasih banyak padamu. Wah, tak terduga banget. Hal seperti ini. Tidak perlu berterima kasih. Ini hal mudah. Selamat atas penyelesaian tugasmu. Kamu dapat buku legendaris King Nang. Apa? Ibu, saya akan menjalani operasi. Saya akan segera pergi. Lihat nada bicaranya. Anak itu punya pasien di rumah. Kebetulan saya adalah direktur rumah sakit. Entah apakah saya bisa membantu. Cepat pergi. Lihat ibu saya. Bagaimana kondisi ibu saya? Kondisi pasien sekarang kurang baik, namun kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih dokter, mohon bantuan Anda lebih lanjut. Tenang, ini tugas kami. Namun kondisi pasien semakin memburuk, butuh transfusi darah segera. Kamu kemari tanda tangani, siap bayar. Dokter, ibu saya tidak apa-apa kan? Belum bisa dibilang. Bayar dulu, tanya nanti. Bagaimana kondisi ibuku sekarang? Apa maksudmu? Segera bayar. Bukankah sudah kubilang padamu? Kondisi pasien saat ini belum stabil. Intinya, segera bayar dulu. Payah. Kamu itu dokter. Kamu cuma tahu ambil uang aja. Jika ibuku hari ini celaka, aku akan hancurkan rumah sakit kalian. Apakah kamu sedang sakit, tidak punya uang? Jangan datang berobat. Kamu gila berisik di sini? Kamu berani memukulku? Aku memukulmu. Kenapa? Aku bahkan masih menahan diri. Ini sudah melampaui batas. Balik, berani ganggu rumah sakit Sapam. Di mana para petugas keamanan? Keluarkan anak ini dari sini. Seperti anjing gila. Orang sepertimu, lebih baik mati semua. Kamu berani datang ke rumah sakit. Ada apa? Kalian di sini ngapain? Sibuk sekali. Tidak tahu kalau ini rumah sakit. Pak ibu ini tidak mampu membayar, bahkan sampai melukai orang lain. Pasien di rumah sakit. Ya, bisa nani? Aku. Kalau ada sesuatu yang terjadi, saya tidak sanggup menanggungnya. Xiaoyong, Dokter Ma, ada apa dengan ini? Ibu saya dalam kondisi kritis. Kalau tidak bayar, dia tak operasi. Apakah kamu masih seperti dokter? Sialan. Di mana ini? Ini adalah rumah sakit. Kalian tidak membantu orang sakit. Apakah kalian mau bunuh orang seenaknya? Teman kecil Alinpan, jangan khawatir. Aku pergi ke ruang operasi sekarang. Setelah operasi, aku akan tangani pamanmu. Apakah kau salah mengerti? Salah mengerti apa? Sebenarnya kalian yang salah. Karena ada para hama seperti kalian, pasien-pasien ini makin tidak percaya dokter punya hati nurani. Kalian tak punya belas kasihan.
Hanya pikirkan uang saja. Aku menyarankan kalian lebih baik segera meninggalkan tempat ini. Paman, pergilah. Setelah operasi, keadaan pasien sudah stabil. Kamu tidak perlu lagi merasa khawatir. Maaf atas kejadian hari ini. Biasanya aku hanya ingin menyembuhkan orang. Tak menyangka anak buahku semua sangat sombong dan mementingkan diri sendiri. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mereka. Lagi pula, biaya pengobatan dan sebagainya seharusnya ditanggung oleh pasien. Aku tak tahu masyarakat ini. Apa yang salah dengan mereka? Tentulah. Dokter selalu memberikan perawatan kepada sesuai dengan tugas mereka sama meskipun tak dapat uang sama sekali. Hal itu sudah biasa. Namun kini, ketika pasien tidak memiliki uang, mereka cuma lihat pasien mau. Apakah hal ini tidak menyedihkan? Untuk mengubah keadaan saat ini bukanlah hal yang mudah, Milan. Dokter Mark, kamu juga punya penyakit tersembunyi ya? Sahabat Lin Fan, bagaimana Anda mengetahuinya? Sejujurnya, saya tidak ingin menyembunyikannya. Saya baca penyakit di buku. Jika saya tidak salah, Dr. Ma, kamu terbangun tiba-tiba tengah malam. Benar. Beginilah caranya. Dan kalau tidur lewat tengah malam ya, tidak akan terjadi apapun. Benar, kawan kecil Lin Fan. Dan dapatkah Anda menebak penyakit apa ini? Penyakit ini bernama mimpi kelabu. Nama ini terdengar mungkin agak menyeramkan, namun nama inilah yang sebenarnya. Sedangkan untuk cara pengobatannya, saya juga sedikit memahaminya. Hanya yang tercatat di buku kuno. Obat-obatan itu banyak yang belum pernah kudengar. Di sini kami adalah rumah sakit. Kita di rumah sakit. Di rumah sakit semua jenis obat-obatan seharusnya bisa ditemukan. Aku bisa memetik obat di gunung. Resep ini dari buku kuno loh. Benar, resep obat yang sangat aneh. Hampir semua sifat obatnya saling bertentangan. Dalam situasi seperti ini, sifat obatnya akan sangat berkurang. Namun, kata-kata Lin Xiaoyu, saya bersedia mempercayainya. Maka saya akan mencobanya. Jika resep obat ini berhasil, itu keajaiban medis. Memulai misi darurat. Ibu tuan rumah sedang menghadapi bahaya. Hadiah misi, pantauan dan pengawasan. Dokter Ma, aku harus pergi dulu. Baiklah. Apa yang kamu lakukan, keluarga pasien? Aku dokter pemeriksa. Coba lihat kondisi pasien. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Ini adalah obat antiinflamasi. Saya datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Tolong suntikkan obat antiinflamasi. Kamu yakin? Obat antiinflamasi di tanganmu. Tentu saja itu adalah obat antiinflamasi. Apakah ini racun? Apa kabar keluargamu? Jangan biarkan pasien kabur. Kamu salahkan rumah sakit. Obat apa sebenarnya yang kamu suntikan? Aku memberimu kesempatan terakhir. Aku tidak keberatan menyerahkanmu kepada polisi. Jangan. Aku sudah bilang. Jangan. Aku sudah bilang. Baik, aku sudah mengatakannya. Ya, itu Ma Fei. Siapa yang meminta kamu melakukan itu? Kalau tidak jujur, aku berjanji akan mengantarmu sendiri. Kamu akan masuk penjara. Enggak lah. Ma Tao yang menyuruhku melakukannya. Tadi, kamu membuatnya merasa terhina. Dia ingin membalas dendam padamu. Tolong jangan kirim aku ke penjara. Aku juga terpaksa. Kalau aku tidak dengar Ma Tao, besok aku akan kehilangan pekerjaanku. Ini rumah sakit, diamlah. Ada apa yang terjadi di sini? Dokter Ma seharusnya yang paling tahu. Maksudmu apa? Kau berani rusuh di rumah sakit? Kamu masih menyalahkan aku? Kalau kamu berani mengganggu lagi, percaya atau tidak, aku laporkan polisi. Baiklah, kamu mau melaporkan? Tuh. Telepon ini aku yang panggil sendiri. Aku ingin lihat siapa yang ditangkap polisi. Selamat kamu berhasil lindungi ibumu, mendapatkan keterampilan untuk memantau akses video dan audio kapan saja. Cari rekaman suara dari ruangan tadi. Kenapa kamu tertawa? Mungkinkah mereka yang berkata begitu? Semua itu tidak benar. Nyonya polisi. Mereka memang benar. Ini memang aku yang memukulnya. Kalau begitu, kalau kamu menyadari kesalahanmu, jadi aku hubungi polisi. Menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Kamu mau dapat pengampunan ya? Tidak. Meski aku memukul orang, aku melakukannya. Obat morfin secara ilegal kepada saya. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu bertanggung jawab atas kata-katamu. Suntikan morfin sudah melanggar hukum. Ini adalah pelanggaran hukum. Coba tanyakan sendiri padanya. Kamu menghujat orang lain dengan mulutmu. Aku nggak melakukan itu tadi. Aku takut pakai obat.
Kami sebenarnya memiliki etika medis. Bapak ini Bapak, karena Anda sangat yakin, maka Anda pasti punya bukti bukan? Tentu saja. Tentu saja. Dia membawa jarum suntik morfin. Cukup lakukan pemeriksaan sebentar saja. Narkoba ditemukan di jarum suntik itu. Kenapa kamu begitu menatapku? Aku tidak bawa suntikan sama sekali. Benar? Kamu tahu arti menipu polisi? Kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nyonya polisi, dan jangan tertipu oleh omong kosongnya. Kamu masih ada kata-kata, Nyonya polisi, dan aku laporkan. Matao menyuruh. Macau. Kata, jadi kamu sudah ngaku dosamu kan? Baik, ikut aku ke kantor polisi. Adapun Matao yang kamu laporkan, aku juga akan memeriksa kasusnya. Wah, pergi. Oh, pergi. Untungnya, jumlah morfin yang disuntikkan tidak banyak. Tidak ada yang serius. Dokter pemeriksa sudah mengaku. Matao tidak akan mati lama. Penyakit ibumu telah sembuh. Sekarang hanya perlu beristirahat. Nanti kita periksa lagi ya. Bisa keluar rumah sakit akan... Syukurlah ibu, kamu bisa pulang dari rumah sakit. Semoga Tuhan melindungi kita. Semoga Tuhan melindungi kita. Mengaktifkan tugas. Habiskan 200.000 CNW dalam sehari. Hadiah tugas. 500.000 dolar Cina. Ini tugas yang harus bayar lagi. Wah, ini memang bener banget. Apa yang bagus untuk 200.000? Ya, belilah sebuah mobil. Ketika kita kembali ke kampung, tak perlu naik bus bersama ibu. Jaris-jaris ini modelnya sangat indah, sesuai dengan karakterku. Apakah ada orang lain di sini? Aku ingin mencoba mobil itu. Dealer S4 ini benar-benar mewah. Kenapa males layani tamu? Tuan, Anda ingin membeli mobil? Oh, aku sarankan belok kanan keluar. Aku pikir toko 4S Cherry di samping mungkin. Ini lebih cocok denganmu. Saya rasa sedan Passat ini cukup bagus. Kalau tidak salah, saya ingat. Kalau aku tidak salah, tentu saja. Kami benar-benar menyediakan layanan test drive. Namun, layanan test drive untuk pelanggan target. Layanan test drive kami. Saya peringatkan Anda, Anda, jauhi mobil kami. Apakah Anda benar-benar rendah hati? Jauhkan diri Anda dari mobil kami. Anda ini benar-benar rendah hati. Apakah Anda sudah cukup bicara? Kenapa masih belum bisa bicara? Orang seperti Anda, saya sudah sering melihatnya. Kamu mau ambil 3 foto, lalu mengirimkannya di media sosial? Mau berlaga? Sudah lama sekali. Nanti saja, manajer kita akan segera tiba. Kamu pergi sekarang, masih ada waktu. Kamu hanya seorang karyawan kecil. Apa kualifikasimu untuk mengusir para tamu di sini? Aku katakan padamu, aku uji coba di sini. Jangan larang aku tes mobil. Hari ini, aku akan mengadukanmu. Baiklah, kamu boleh mengadukan aku. Kalau aku takut padamu, namaku akan tertulis terbalik. Nona, di depan ada Passat terbaru. Harga aslinya 30.000 yuan RMB. Namun baru-baru ini, sedang ada promonya 19.999.999. Kamu dapat memilikinya. Aku yakin Lin Fan suka itu. Tentu saja. Kamu si anak nakal. Aku beritahu kamu, manajer kita ini keras kepala. Tapi dia benar-benar kesal. Nanti dia akan segera datang. Sekarang masih bisa pergi. Aduh, jangan nanti-nanti. Manajer kita sudah datang. Kamu mengeluh padaku. Aku tidak memberitahumu. Yang akan kena marah bukan aku, tetapi kamu. Manage. Ada bocah nakal mengganggu di sini. Tenang, aku akan segera mengusirnya. Ayo pergi. Ada yang berulah di toko saya. Lin Fan, kenapa kamu di sini? Aku kemari untuk membeli mobil. Hanya saja, orang kalian larang aku uji coba. Apakah karena pakaiku tidak cukup mahal? Pak ini berkata, namun sejujurnya. Ini manajer. Saya rasa, orang ini kita tidak mampu beli mobil. Jadi, Bodoh. Bagaimana saya biasanya mengajari kalian? Pelanggan adalah Tuhan. Bahkan satu mobil pun tidak. Semua mobil di bengkel kami atau selama pelanggan bersedia. Semua harus jelas. Paham? ya. Maaf, Pak. Anda ingin membeli mobil, bukan? Tidak masalah. Untuk menunjukkan rasa permohonan maaf kami, aku antar lihat mobil hari ini.
Aku rasa mending kita lupakan saja. Lagi pula, saya juga tidak mampu membelinya. Apa? Anda sedang bercanda kan? Anda teman dari Miss Yu. Bagaimana mungkin tidak bisa beli mobil? Siapa yang atur temannya harus kaya? Aku sama sekali tidak punya uang. Aku hanya ingin mencoba mobilnya. Foto diri bagikan di WeChat Moments. Beli mobil. Nggak. Aku nggak punya uang. Noni, Ini. Jangan tanyakan padaku. Dia tidak mampu membelinya. Maka aku juga tidak mampu membelinya. Xiaoli, kamu itu bajingan hari ini. Kalau tuan ini sedih, tidak puas, kamu pergi sekarang juga. Tuan Lin. Sungguh maaf. Barusan semua itu salahku. Aku salah merendahkan orang. Seharusnya aku tidak kasar padamu, Tuan Lin. Maafkan saya, ya. Lepaskan aku ya. Baiklah, anggap saja ini tidak terjadi. Sekarang saya bisa mencoba berkendara? Aku temani kamu tes mobil ya. Bisa. Melaju. Bagaimana? Kendaraannya bagus bukan? Uang terlalu sedikit untuk ibuku. Sekarang akhirnya saya punya uang. Sekarang kita akhirnya punya uang. Lin Fan, saya ingin bertanya sesuatu. Bisakah saya bertanya sesuatu? Aku mau tanya sesuatu. Saya bilang, maka saya memiliki kekuatan super. Apakah Anda percaya? Kekuatan super? Apakah Anda percaya? Apakah kamu punya kekuatan super? Kamu merampok bank? Saya hanya bercanda. Aku cuma bercanda. Apakah kekuatan super Anda benar-benar ada? Ya, tentu saja. Kamu juga melihatnya ketika menghadapi beberapa preman kecil kemarin. Aku cuma butuh 3 pukulan untuk mengalahkan mereka semua. Jadi, maksudmu, kekuatan supermu bikin kamu lebih kuat lalu, apa hubungannya dengan penghasilan? Kekuatan superku hanyalah satu saja, yaitu keberuntungan yang baik. Lalu, bagaimana dengan uangku? Banyak uangku dari beli lotre loh. Aku kira kamu punya simpanan. Aku punya pacar cantik sepertimu. Bicara yang manis dan berbaur. Tugas yang terpicu. Pemilik bertindak sebagai pemenang lotre. Setiap kali menang, nilai keberuntungan dapat meningkat. Tugas seperti apa ini? Bukankah semakin sering aku membeli lotre, semakin baik keberuntungan? Tugas seperti apa ini? Bukankah beli lotre lebih sering? Keberuntunganku lebih baik. Kalau tidak percaya, aku ajak beli tiket lotre. Aku beli tiket lotre sejak kecil. Belum menang lagi. Baik. Tiket ini belum juga menang. Apakah ini tiket palsu? Makanan ini bisa sembarangan dimakan. Kata-kata tidak boleh dibicarakan sembarangan. Ini tiket lotre resmi asli loh. Ayo pergi. Pak, 2 tiket gua. Gua tolong. Mari kita bandingkan. Lihat siapa menang lebih banyak. Ayo bandingkan. Aku yakin, menang. Kau benar-benar bisa menang. Bagaimana jika aku menang? Jika kau benar-benar menang, maka ciumlah aku sekali. Baik. Kabok. Ayo beli beberapa lembar lagi. Beli satu lagi, satu harapan lagi. Gak perlu. Saya percaya takdir. Itu yang jadi milik saya. Aku nggak bisa menghindar. Apapun juga. Hanya 1 tiket lotre sudah cukup. Tidak perlu Anda repot-repot lagi. Awalnya saya memang miskin. Nanti kalau tidak menang, kau tak bisa membual lagi padaku. Saya tidak menang. Jika 1 tiket lotre menang, nama saya ditulis terbalik. Siapa nama bos Anda? Apa maksudnya? Mulai hari ini nama Anda harus ditulis terbalik. Wah, kamu sangat beruntung, nak. Masih begitu baiknya. Kali ini menang 5.000. Coba beli lagi yuk. Coba beli 5 tiket lagi. Baiklah, nak. Nanti semua uangku akan habis. Saya rasa Anda masih. Kenapa kamu begitu sombong padaku? Lin Fan, serahkan saja sekarang. Keberuntunganku sedang sangat baik. Kalau sekarang tidak mengumpulkan cukup aset, bagaimana aku bisa menikahimu nanti? Kamu bisa menikahiku tanpa uang. Tidak boleh begitu. Aku ingin menikahimu. Harus kuberikan pernikahan terbaik. Aku menunggumu. Baiklah. Kalian berdua berhenti pamer cinta. Keluar dan belok ke kanan. Di sana ada kantor pencatatan nikah. Ayo kita urus suratnya. Masih mau tiket lotre ini? Ya. Kenapa tidak? Hei, apakah kamu bisa memberikan uang? Uang apa yang akan kamu berikan? Ini benar-benar berhasil. Tentu saja. Benar-benar berhasil. Berikan aku beberapa lembar lagi. Ini. Bagaimana?
Bukankah kamu masih berpikir untuk menguras semua uang di kantongku? Ah, aku tidak percaya. Coba tunjukkan satu lagi padaku. Ah. Berikan. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini sudah hampir 100.000. Lin Fan, kamu benar-benar hebat. Tugas selesai. Lin Fan, level keberuntungan jadi koi. Baiklah, baiklah. Sampai di sini saja hari ini. Kita harus beli mobil di bengkel. Kita. Jangan beli mobil dulu, ayo pergi. Kemana kita pergi? Aku ingin ini. Aku datang dari jauh. Kamu hanya demi menangkap ini? Ini adalah edisi terbatas global. Aku gagal menangkapnya beberapa kali. Bantu aku untuk menangkapnya ya. Kalau begitu, penuhi dulu janji kita. Di hadapan banyak orang agak tidak pantas, kan? Kalau begitu boneka edisi terbatas ini, kamu tidak ingin memilikinya kan? Ah. Lin Fan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan marah ya. Aku ambilkan bonekamu semua dulu. Dapat. Lin Fan, kamu benar-benar hebat. Aku suka kamu. Aku akan mengambil semuanya untukmu. Kalau begitu, aku mau yang itu. Yang itu adalah edisi terbatas global. Baiklah, yang di sebelah kiri. Lin Fan, kamu benar-benar luar biasa. Semuanya sudah berhasil kubawa. Ayo kita pulang beli mobil. Tapi ada begitu banyak boneka. Bagaimana cara mengambilnya? Lebih baik berikan semuanya. Baiklah, tinggalkan yang ini saja. Ibu, kamu sudah bangun? Kepala Ma, kamu juga di sini? Aduh, teman kecil Lin Fan, kamu sudah kembali. Tulang-tulangku yang sudah tua ini selalu menunggu untukmu. Aku ingin meminta maaf padamu. Keponakanku bisa lakukan ini. Hal-hal tak bermoral seperti ini, aku kurang mengawasi dia ya. Tolong, Lin Fan, maafkan aku ya. Kepala sekolah Ma, ini salah Ma tahu sendiri. Maafmu tidak bisa aku terima. Aku akan buat Me tahu bayar dosanya. Teman kecil Lin Fan, sebenarnya aku sudah tangani Ma Tao ke kantor polisi kan peratas. Aku hanya berharap dia menghapus dosa atas tindakannya. Kemudian jangan lagi menuntutnya. Tanggung jawabnya, tenang dia dapat hukuman pantas. Tentu saja, saya tidak akan menyulitkannya. Sahabat kecil Lin Fan atau kan resep obat yang kau beri padaku. Apakah kau masih ingat? Ya, tentu saja aku masih ingat. Hal kedua aku datang ke sini adalah untuk berterima kasih padamu. Jadi resep obat itu memang efektif. Dr. Ma, selamat untukmu. Ini semua berkatmu. Terima kasih dan maaf padamu. Semua biaya operasi ibumu ditanggung. Satu orang saja satu. Tidak boleh begitu. Bagaimana bisa begitu? Baiklah, jangan ragu lagi. Biaya ini biarkan aku yang tanggung. Anggap saja sebagai pembayaran untuk biaya pengobatanmu. Aku masih ada urusan lain. Saya tidak mengganggu kalian. Sampai jumpa lagi. Kalau begitu, sampai jumpa. Xiao Fan, kita tidak punya resep kuno. Nah, tentang resep obat itu, aku pernah melihatnya di perpustakaan sebelumnya. Penyakitku saat ini sudah sembuh. Aku terlalu lama merepotkanmu. Anak muda peduli keluarga buat nikah. Ibu, bagaimana menurutmu? Halo Bibi. Aku adalah pacar Lin Fan. Xiao Fan, kenapa kamu selalu tidak memberitahuku? Yang, pekerjaanmu apa? Keluargaku membuka sebuah perusahaan. Nona jatuh cinta pada pria miskin. Maksudmu nyonya muda. Aku suka anak muda miskin. Ya Pak Tua, terakhir Nona itu hampir bahaya. Karena pemuda bernama Lin Fan. Tidak sembarangan siapapun bisa menjadi menantu perempuan keluarga Ye. Heng, ini urusanmu. Ingatlah, jangan sampai Nyonya mengetahui hal ini. Jika Lin Fan ini sadar, berikanlah dia pekerjaan. Dia akan hidup nyaman seumur hidup. Namun jika dia tidak menyadari, kamu pasti tahu bagaimana cara menanganinya. Kamu Bapak Tua, Anda tenang saja. Aku pasti selesaikan tugas ini.
Kalau begitu jaga ibumu dengan baik. Baiklah, aku akan naik mobil dulu. Baiklah, kembali tidur lebih awal ya. Aku akan datang lagi. Selamat tinggal. Kenal. Memicu tugas. Selamatkan gadis yang dianiaya. Liu Xi. Hadiah tugas. Ruang latihan. Kembali ada tugas lagi, menyelamatkan orang. Di mana dia? Apa yang kalian lakukan? Wanita cantik, biar kami semua bahagia dan bergembira. Malam yang gelap dan berangin ini. Kamu nggak merasa hampa dan kesepian? Kalian datang lagi, aku hubungi polisi. Dasar jalang, sok suci. Aku akan menekan mereka semua. Pakai baju panjang di malam hari seperti ini dan hanya mau menggoda pria saja. Kau pura-pura begitu bersih dan suci? Kalian semua, kalian bajingan kamu semua. Kalian harus mati. Jangan datang lagi. Berhenti. Dari mana kamu, anak nakal? Berani-beraninya mengganggu urusan baik paman? Kakak, tolong, selamatkan aku. Sebelum paman marah, kau cepat pergi. Cepatlah pergi dan jangan mengganggu lagi. Kalau tidak, aku takkan biarkanmu pergi jalan kecil. Tunggu apa lagi? Pukul aku. Kau anak nakal, aku ingin membunuhmu hanya dengan dirimu. Aku sarankan kau menyerah saja. Ayo kembali ke kantor polisi. Kau memang cukup kuat kan? Lihatlah, tanganmu sudah siap untuk melawan senjataku lebih cepat kok. Aku beri peringatan padamu. Tenanglah dulu. Kau baru tahu takut sekarang ya? Aku katakan padamu, terlambat. Rasa takut. Dalam kamusku, kata takut tidak ada. Aku hanya memberi peringatan padamu. Jangan bunuh aku. Aku akan membuatmu melihat otakmu sendiri. Kau akan melihat otakmu sendiri juga. Aku sangat menantikan ini. Benar? Aku kira kau akan memohon ampun. Sekarang, kau boleh menembak. Tembaklah. Aku akan tunjukkan kejam padamu. Kau pikir aku tidak akan menembak? Kalau begitu, tembak saja. Lalu, kenapa kau berteriak? Hei, cuma kamu yang berteriak. Tembak saja. Siapa yang takut? Sialan. Wah, pergi. Mundur. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Jangan lupa untuk melapor ke polisi. Halo, 110. Kau terluka. Bicara kosong. Ditembak dari jarak sangat dekat. Sudah bersyukur jika aku tidak mati. Kamu terluka oleh tembakan. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tadi aku kira kamu sudah menghindar. Kamu pikir ini drama pendek? Siapa yang punya aura utama? Biar aku lihat dulu ya. Kamu berdarah. Aku ingin melihatnya. Baiklah, kita tunggu dokter datang saja. Tidak bisa. Coba lihat kepadaku. Aku harus hentikan pendarahanmu. Aku telah menyelamatkan nyawamu. Mungkin sebaiknya kamu memberikan dirimu untukku. Mungkin lebih baik kamu memelukku dulu. Aku hanya butuh satu gigitan saja. Baiklah, tunggu sampai tubuhmu sembuh dulu. Kemudian aku akan setuju menjadi pacarmu. Gadis ini, aku hanya bercanda saja. Selamat, Tuan telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan ruang latihan. Sistem ini memberikan ruang latihan. Ada apa dengan ini? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya? Ruang latihan adalah ruang virtual di luar dunia nyata. Di dalam ruang virtual ini, energi spiritual melimpah. Ini untuk istirahat atau menanam ramuan. Sistem, bagaimana cara saya bisa pergi? Di sini saja. Anda hanya perlu mengendalikan pikiran Anda. Kemudian Anda dapat keluar dari sini. Jika Anda ingin masuk kembali, Anda juga dapat mengendalikan pikiran Anda. Saya tahu Anda sudah bangun. Sepertinya tidur terlalu lama, bukan? Kita sepertinya tidak saling mengenal. Mari saya memperkenalkan diri. Saya adalah pelayan rumah keluarga Yujia. Ada yang, apa mau kamu? Kakek kami. Kau harus pergi dari sini. Selama kamu meninggalkan rumah kami, Nona, tanda tangan kontrak ini. Aku jamin bahwa seumur hidupmu akan terjamin makan dan pakaian. Kau hanya anak miskin desa. Kamu tidak ingin Nona kami menghabiskan seluruh hidupmu, menanggung penderitaan bersamamu. Tanda tangan kontrak ini, kami segera berikan padamu 500.000 yuan huasia. Apakah kamu beri dia tahu? Kakek kami tidak akan membiarkan dia mengetahui hal-hal yang hanya kita berdua. Kamu jangan ikut campur. Pergilah dan beritahu kakek kami.
Jangan katakan 500.000 yuan. Bahkan jika 500.000 yuan, aku tidak akan setuju. Aku Lin Fan takkan mengkhianati perasaanku. Lin Fan, kamu akan menyesal. Selamat tinggal tanpa pengantar. Aduh. Wah, penguatan kekuatan ternyata bisa menguatkan tubuhku juga. Luka-lukaku sudah sembuh. Kamu turun dari tempat tidur? Kamu nggak tahu lukamu mudah meradang? Oh, perawat itu. Luka-lukaku sepertinya sudah sembuh. Lihatlah, apakah aku bisa langsung pulang? Jangan bermain-main dengan aku di sini. Izinkan aku memeriksa lukamu. Ah, benar-benar sembuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkin. Ini balasan untuk orang baik. Alin kau. Kau akhirnya datang. Semua kontrak mobil sudah kami siapkan. Kamu bisa ambil mobil hari ini? Yah, baiklah. Kamu pergi dulu saja. Tak ada hal. Aku sibuk dulu. Ah, baiklah. CV saya sudah dikirim beberapa hari. Kok nggak ada kabar sama sekali? Apa, Li? Saya sudah mengirimkan CV saya sebelumnya. Lin Fan kan, CV Anda memang sangat baik. Namun Yujia berkata, siapapun yang menerimamu akan dibalas. Saya akan pergi. Itu pembantu yang balas dendam kan? Apakah Anda Palin? Untuk saya, Anda adalah Lin Fan. Syukurlah, Palin. Akhirnya saya menemukan Anda. Saya yang 3 hari lalu Anda selamatkan. Nama saya Liu Si. Oh, Ternyata Anda, Palin, saya dengar Anda keluar rumah sakit. Apakah luka Anda sudah sembuh? oh, luka Anda sudah sembuh. Itu benar-benar luar biasa. Bolehkah aku ajak kamu makan bareng? Saya ingin terima kasih langsung. Terima kasih telah menyelamatkanku. Makanan kita batalkan saja. Akhir-akhir ini saya sibuk cari kerja. Kalau tidak ada hal lain, maka saya akan berhenti dulu. Tunggu sebentar, Pak Lin. Saya rasa saya bisa membantu Anda. Saya juga punya perusahaan kecil. Jika Anda tidak keberatan, jadi asisten saya dulu sekarang. Untuk gaji bulanan 10.000 per bulan plus komisi. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, Liu Si. Saya segera datang ke kantormu. Baiklah, baiklah. Boleh. Tapi saya harus segera rapat video. Tunggu aku 2 jam. Tidak apa-apa, hanya 2 jam saja. Saya akan pergi. Ini namanya perusahaan kecil ya. Grup Singkong setara dengan keluarga Yu. Tuan, apakah Anda sedang mencari siapa? Oh, saya datang untuk melamar pekerjaan. Maaf, tapi kami di Starlight selalu menerapkan sistem seleksi dan perekrutan. Kami hanya memilih talenta terbaik. Bintang tak ada rencana rekrutmen baru. Mohon bantuannya, Tuan. Silakan pergi. Kamu pemimpin sini yang kirim saya. Saya bekerja di sini. Maaf, Tuan. Kami belum menerima pengumuman apapun. Silakan pergi dulu, Tuan. Baik, aku tunggu di sana sebentar. Wah, bukankah itu Lin Fan? Saudara lama, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Cucu, kamu kenal dia? Sungguh. Ketika dulu masih di sekolah, orang ini cuma pria biasa aja. Tak disangka, dia sekarang jadi kaya. Dia bahkan memakai pakaian dari Versace. Aku berkata pada Lin Fan, mungkinkah kamu sudah menjual rumah keluargamu? Teman sekelas lama. Dulu kita tidak pernah saling menyalahkan. Kita tidak dendam kok. Tidak perlu menyakiti aku seperti ini. Aku bersedia. Aku ingin bilang padamu, Xiao Liu, ketika kita masih di universitas, dia pernah kirim surat cinta padaku. Lihatlah dirimu sendiri. Kodok mau makan daging angsa, tapi dia baru bilang padaku, pimpinan perusahaan kami memintanya untuk datang. Apakah ini bisa dijadikan bahan lelucon? Benar? Masih ada pimpinan. Lin Fan. Mari kita mulai. Katakan, siapa He Xiaoling? Sungguh sombong sekali. Berani mengucapkan kata-kata seperti itu padaku. Aku nggak tahu tanggung jawabnya apa. Aku cuma tahu namanya Liu Si. Liu Shi. Tuan Liu. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Menurutku, kemungkinan besar anak itu sedang menipumu. Bos Liu sangat sibuk sekali. Bagaimana aku terkait dengan orang ini? Nggak, aku akan mengulang lagi. Tolong tinggalkan kami di Starlight. Kalau tidak, aku akan panggil petugas keamanan. Apa? Inilah cara kalian menyambut tamu. Ini terakhir kali. Aku adalah tamu Tuan Liu kami. Apakah kalian benar-benar yakin ingin memikirku? Pergi saja. Coba lihatlah dirimu sendiri. Orang seperti kamu. Aku harus tangani banyak orang sehari. Pergi saja, pergi sekarang. Kalau tidak segera pergi, aku akan panggil orang lain. Baiklah, inilah cara Starlight menyambut tamu. Jalan saja, jalani hidupmu. Tuh. Namun aku ingin memberitahumu. Mengirim mudah, memanggil sulit. Nanti, jangan menyesal. Menyesal. Aku tak pernah menyesal. Baiklah,
Maka begitulah mengenai urusan tersebut. Dan atau kami akan menghubungi mereka lagi. Cukup jelaskan saja. Meski target tahun ini telah tercapai, kami tetap perlu merencanakan tahun depan. Sepertinya Starlight tidak begitu menyambutku. Sepertinya langit tidak menyukai aku. Pekerjaan di sini. Pekerjaan di sini. Terima kasih Pak Liu. Ya, Pak Liu. Sepertinya kamu merah muka. Maaf ya. Rapat hari ini selesai dulu. Pak Wang, silakan ikut saya. Tadi itu si pria biasa, aku main truth order sekali. Aku berkata padanya, aku menyukaimu. Tapi dia sangat bahagia, sampai lupa dirinya sendiri. Kamu bilang, orang mana yang begitu sombong di dunia? Menurutku, dia hanya memakai sebuah merek terkenal. Dia pikir dia orang kaya. Menurutku, dia hanya bodoh sombong. Dia berpura-pura menjadi serigala ekor besar. Apa yang kalian katakan? Selamat siang Pak Liu. Selamat siang Pak Liu. Aku datang untuk bertanya pada kalian. Ada yang cari aku hari ini? Tidak. Aku dan Xiaoling di sini. Aku tidak lihat ada orang datang. Benar? Pak Liu. Jadwal perjalanan hari ini. Saya sudah memeriksa semuanya. Hari ini kamu tidak punya tamu, cucu dan Xiaoling, karyawan lama kita, selalu bekerja dengan rajin. Tidak pernah terjadi kesalahan sama sekali. Mengapa tamu itu pergi tanpa izin? Cici, apakah kamu salah? Liu Bos tidak ada janji tamu. Maaf. Ini tamu Liu. Apa Liu? Kamu harus memberitahuku sebelumnya. Lucu sekali. Apa yang dilakukan Pak Liu? Apakah dia sebenarnya harus berbicara atau hanya menunggu saja? Ya. Kakak Kiki benar-benar berkata. Baik, kalian punya 10 menit. Tamu saya kembali lagi. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan, baiklah, ayo kita meninggalkan langit berbintang. Cucu, gimana dong? Tenang saja, jangan khawatir. Aku punya nomor telepon Lin Fan. Demi kita teman lama. Dia pasti akan memberiku satu kesempatan. Jadi cepatlah hubungi teman itu. Kenapa terburu-buru? Apakah kata-kataku belum cukup meyakinkanmu? Aku hanya berusaha menghilangkan. Dia pasti akan segera muncul. Permainanku ini. Tiba-tiba saja terjadi crash. Bagaimana cara memainkannya? Ada apa dengan ini? Kenapa selalu ditolak? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika dia benar-benar marah? Kalau memang tidak bisa ditemukan, kalau memang nggak ketemu, Pak Liu akan memecatku. Aku nggak percaya sama Lin Fan. Dia bahkan berani menutup teleponku. Kenapa kamu datang lagi? Siapa yang tidak pandai melihat? Hei, Apakah Anda teman sekelas Lin Fan? kamu siapa? Teman sekelas Lin Fan. Aku Cucu, teman lama kamu. Tadi saya hanya bercanda saja. Kamu tidak akan marah padaku kan? Pemimpin Liu sedang terburu-buru mencari Anda. Cepatlah kembali. Baiklah, saya sudah mengatakan sebelumnya. Mengirim Buddha itu mudah, namun memohon Buddha itu sulit. Meski Anda sudah mengirim saya pergi, itu tidak semudah itu buat saya. Kamu Lin Fan. Jangan terlalu menindas orang. Aku terlalu jahat. Ya, jangan lupa. Siapa yang mengejekku di Starry Mansion? Karena kita semua teman sekelas, saya tidak mempermasalahkan Anda. Lin Fan, saya akan membuatmu menyesal. Teman sekelasmu itu, bagaimana caranya? Dia benar-benar anggap dirinya hidangan. Aku berjanji, Cu, aku pasti akan membuatnya menyesal. Jadi begitu, dia tidak mau datang. Yah, tapi tidak apa-apa. Dengan hubungan aku dengan Pak Wang, dia pasti bisa menjaga kepentinganku. Tapi bagaimana denganku? Waktu sudah habis. Apakah kamu sudah menemukannya? Xiao Qiu, apakah kamu sudah terhubung dengannya? Pak Wang, maafkan aku. Kamu belum terhubungkan kan? Bukan begitu. Aku sudah hubungi tamu Lin Fan. Hanya saja. Kenapa kamu menangis? Bukan aku dan Liu. Ya, pertama-tama, selesaikan masalah ini. Kami mendengar apa yang kamu katakan. Begini. Tamu yang dulu namanya Lin Fan.
Dia berperilaku tidak sopan saat datang. Bahkan dia menggoda kami. Saya dan Xiaoling. Jadi, kami pun mengusirnya. Ternyata dia tamu Tuan Liu. Aku coba hubungi dia. Ternyata dia nggak mau balik. Dia bilang dia mau kembali. Maka saya dan Xiaoling harus menemani dia untuk pergi bersama. Lalu, siapa ini? Kenapa dia begitu sombong? Tuan Liu menggodok karyawan wanita di sini. Ini memalukan kita, kan? Orang seperti Tuan Liu, sudahlah. Saya akan selidiki hal ini sendiri. Sebaiknya kalian ingat hari ini kata-kata yang kalian ucapkan. Jika saya menemukan satu kalimat palsu, semua tak mau buah enak. Sungguh membuatku marah. Siapa yang merekrut Cucu dan Kobayashi? Bahkan berani menghina pelangganku. Aku benci pelangganku yang menghina aku. Baiklah, baiklah. Cici, coba tenangkan dirimu dulu. Cici, tenang dulu. Lagi pula, itu badan Cucu benar-benar memikat banyak pria. Wah, banyak pria terpesona sama dia. Wajahnya begitu. Kenapa wajahnya begitu merah? Kenapa begitu merah? Jangan omong kosong, kamu yang masih muda ya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus benar-benar mencari tahu kebenarannya. Kiki, tolong hubungi Lin Fan ya. Lihat si jahat ini. Pasti lagi-lagi cucu itu. Katakan padaku, apakah kamu bosan? Maaf ya, Tuan Lin. Apakah Anda salah paham? Oh, saya benar-benar minta maaf. Saya salah mengenal Anda. Siapa Anda? Nama saya Kiki. Saya asisten CEO Grup Singkong. Mengenai apa yang terjadi hari ini, saya ingin tahu situasimu. Anda telah bermain-main dengan Singkong. Benar, para karyawan kami. Orang jahat mengadu duluan. Kalian Star Group sangat memutarbalikan fakta. Sungguh lucu. Kembalilah dan beritahu Liu Xi. Saya tidak lagi membutuhkan pekerjaan ini. Lin Fan, saya bukan datang untuk mengajukan tuntutan kepadamu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Pemantauan Anda buruk. Maaf, Tuan Lin Fan. Alasan saya menelepon kali ini. Maaf dari Tuan Liu ya. Saya segera cek CCTV sekarang. Sebelum pukul 12 pagi malam ini, aku akan beri jawaban memuaskan. Baiklah, begitulah. Liu yang super sibuk. Kok kamu sempat ke sini ya? Ah, saya benar-benar minta maaf membiarkan Anda menunggu lama. Bisakah saya naik mobil? Ah, baiklah. Ayo, saya ajak Anda makan. Pengurus Liu, sepertinya Anda salah mengerti. Saya bukan sopir pribadi. Siapa bilang Anda adalah sopir saya? Anda sebenarnya adalah penyelamat saya. Kau bahkan tidak mengakuinya. Bisakah saya diundang makan? Kita bisa saja makan bersama. Lalu, apalagi yang Anda tunggu? Cepat mengemudi. Kalau terlambat, nggak ada tempat lagi. Ya, soal hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Sudahlah, aku lupa semua ini. Asistenmu sudah telepon aku. Saya minta maaf untukmu. Apakah itu Kiki? Aku memang minta dia bantu menyelidiki. Namun, menurut saya, sebaiknya kita menyelidiki sendiri. Jadi, Anda sudah menyelidiki dengan baik? Ya, tentu saja. Saya yakin dengan karakter Anda dengan ini sama sekali tidak mungkin. Wah, resepsionis kecil ini berani menipu saya. Bukankah itu sangat wajar? Di Cina, hal-hal seperti ini sangat umum terjadi. Sebagai pejabat tinggi di perusahaan, Anda tidak mungkin selalu melakukan segala sesuatu sendiri, mengabaikan semuanya. Cara menyalahkan orang lain sangat normal sekali. Terima kasih atas pengertian Anda. Lin Fan, maukah kamu datang? Dalam pandangan orang lain, aku terlihat perempuan yang kuat. Namun pada kenyataannya, aku tidak punya rahasia. Begitu tegar, di tengah masyarakat yang penuh keresahan. Semua tempat ada hubungan personal. Berapa orang pikir aku? Presiden ini telah memperolehnya melalui tubuhnya. Aku tidak punya cara lain. Hanya andalkan kemampuanmu sendiri. Berulang kali membuat ragu, menutup mulut. Jika terus seperti ini, yang aku akan lelah suatu hari nanti. Mengintip dari ponsel Starlight, banyak orang di posisiku, di sekitarku. Selain Kiki, tidak ada yang bisa kupercayai. Aku bisa membantumu, tapi aku mau tawar-menawar sama kamu. Transaksi apa? Anda pasti tahu, konsorsium Yuji telah memblokir saya. Alasannya sangat sederhana. Pacar saya, Putri Yuji Group,
Yuji tidak menyukai saya. Maka mereka memisahkan kami. Saya sama sekali tidak menyangka konsorsium Yuji yang begitu besar kok serius banget nyerang aku sih. Jadi aku butuh bantuanmu juga. Ini memang transaksi yang bagus. Aku jaga keselamatanmu. Beri aku posisi. Bagaimana menurut Anda tentang transaksi ini? Saya sebenarnya tidak mau kita hanya jadi transaksi. Tentu saja bukan sekadar sebuah transaksi. Sekarang, kita sudah teman. Baik kan, Hanya demikian saja. Liu Shi? Sebenarnya, malam itu saya hanya bercanda dengan Anda. Ah, sudahlah. Sudahlah, aku juga hanya bercanda saja. Aku cewek kaya cantik. Kamu masih khawatir nikah enggak? Kamu lapor ke kantor Senin depan. Untuk sekarang jadi asistenku. Bagaimanapun, beri kamu jabatan penting akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Tidak masalah. Namun, aku akan telat kembali kantor. Kenapa? Ibuku dirawat di rumah sakit. Kita akan keluar rumah sakit kan? Aku mau temani nenek pulang kampung. Setelah aku beradaptasi di sini, ajak ibu tinggal di kota lagi. Tidak terlihat ya? Kamu cukup patuh ya? Ayahku pergi saat aku kecil. Kami semua telah berpisah sejak kecil hingga dewasa. Satama, ibulah yang membesarkan aku. Maaf ya, Nanato. Sepertinya aku sudah menyebutkan tentang kesedihanmu. Tidak apa-apa lagi. Lagi pula, ibu sudah baik-baik saja. Aku hanya akan menunggu saja. Bos Liu yang baik hati. Berikanlah aku lebih banyak bonus. Nanti aku beli rumah besar ya. Untuk apa membeli rumah besar? Tentu saja, untuk menikahi seorang istri. Mendapatkan penghasilan yang baik. Kakakku yang baik. Tenanglah. Badanku benar-benar sudah pulih. Xiaofan akan datang menjemput sekarang. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Malam ini kita main mahjong bareng. Ah, baiklah, baiklah. Oke, kita sepakat ya. Nah. Xiaofan, kamu sudah selesai urus keluar RS. Sudah, tenanglah. Selain itu, Direktur Ma juga mengirimkan obat penyembuhan selama beberapa bulan kami. Ah, ini sungguh memalukan. Apakah kita masih punya uang? Kamu harus mengembalikan uang itu. Kembalikan pada Direktur Ma ya. Tenanglah, Ibu. Saya sudah memberikannya. Baiklah, baiklah. Xiaofan, sebentar lagi kita akan pulang. Jangan lupa belikan hadiah untuk tetangga-tetangga. Kedepannya kamu akan menikah. Kamu masih harus mengandalkan kerabatmu. Ibu jangan khawatir lagi. Baiklah, baiklah. Anakku sekarang bekerja di perusahaan besar. Gajinya 10.000 per bulan. Hari-hari bahagiamu segera tiba. Anak baik ibuku. Gaji Xiao Sunzi cuma 3.000 sebulan. Tiguo selalu mengeluh tanpa henti. Kalau nanti kamu berbohong lagi, aku akan bilang padanya. Anakku jauh lebih hebat daripada dia. Baiklah, baiklah. Kalau saja keluarga kita punya mobil ini saja sudah cukup. Kita pulang dan mengunjungi kerabat. Semua orang menghargai kita. Ibu, ayo naik mobil. Naik mobil. Ini mobilmu. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Ini adalah hadiah dari perusahaan untukku. Nanti dia yang tangani semua bisnis. Xiaofan, mobil ini hadiah perusahaan untukmu. Ya, ini hadiah dari perusahaan untukku. Selama aku berperilaku baik, bahkan rumah pun tidak perlu khawatir. Benar sekali. Kamu harus berperilaku dengan baik. Jangan sampai mengecewakan harapan para atasanmu. Aku mengerti. Aku paham. Kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Baik, aku mengerti, Ibu. Ayo naik mobil, kakak sepupu. Kakak sepupu. Bisa pinjam mobilmu. Aku buka. Kamu mau apa? Ini bukan dia. Aku makan. Aku berpikir kalau mengemudi, ini kan bukti aku tulus loh. Kalau begitu, apakah kamu punya SIM? Tidak. Kamu ngapain nyetir sih? Kamu. Aku bilang padamu, kamu itu pelit. Dan sebelumnya kamu meminjam uang ke rumahku. Aku bahkan tidak bilang. Tidak, sekarang aku ingin meminjam mobil darimu. Apakah semua ini begitu sulit? Meminjam mobil itu tidak sulit. Yang penting, kamu harus punya SIM. Kalau terjadi kecelakaan, kita tak bisa bertanggung jawab. Lupakan saja, kamu itu benar-benar pelit. Lepaskanlah kau ini pemalas, Ibu. Kapan kau belikan aku ponsel buah terbaru? Dasar anak nakal, beli barang, terus kamu ganti ponsel bulan lalu kan? Ponselku ini kurang bagus yang baru, Bu. Aku jamin ini kali terakhir. Dikabarkan bahwa ponsel buah kali ini masih versi terbatas. Ibu kalau terlambat tidak dapat beli. Baiklah. Tunggu dulu, aku sudah membuang semua barang-barang ini. Aku akan membeli kamu lagi. Bibi, semua barang-barang ini masih kurang. Kamu menyelesaikannya tanpa bicara. Sepertinya agak tidak tepat ya. Wah,
Aku baru pikir siapa itu. Ternyata kau bintang penyapu ini. Ah, ada apa denganmu? Kau tidak kerja baik di luar. Dia datang meminjam uang lagi. Maaf, 1 sen tidak akan kuberikan padamu. Aku bilang tadi. Rumah ini ditinggalkan oleh ayahku. Walaupun kamu istri Xiao Feng, kamu juga tidak berhak menyentuh barang-barang. Aduh, kakakku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu berutang kami ratusan ribu. Utang itu belum terbayar. Hari ini aku tegas. Jika kamu membayar uang itu kepadaku, aku tidak akan mempersoalkan lagi. Namun jika kamu tidak membayarnya, rumah ini akan menjadi milikku. Kamu terlalu menindas orang lain. Uang itu dipinjamkan oleh adikku. Aku yang akan mengembalikannya ke adikku. Qin Hui, aku memanggilmu kakak. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Jangan bicara. Bahkan jika kakekmu dari keluarga kita itu keluar dari peti mati, kamu juga harus mengembalikan uangku. Ibu, jangan khawatir. Aku yang akan menangani masalah ini. Rumah ini kenangan terakhir kakekmu untukku. Jika rumah itu pun hilang, Bagaimana aku bisa memenuhi harapanmu? kakekmu di dunia bawah tanah. Ibu, biarkan aku yang tangani ini. Baiklah, jangan sampai kamu memukul mereka. Kenapa kalian begitu terburu-buru untuk pindah? Kamu tidak dengar omongan bibiku. Lin Fan, kau sudah cukup pintar. Cepatlah bawa ibumu pergi. Baiklah, mulai sekarang, keluarga Qin tidak menyambut kalian. Benarkah? Sungguh kebetulan. Keluarga Lin juga tidak menyambut. Benarkah? Sungguh kebetulan kami, keluarga Lin juga tidak menyambut. Apa maksudmu? Jangan lupa ya, di sertifikat properti rumah ini tertulis, namun itu adalah nama ibuku. Dengan kata lain, kamar yang kalian tempati juga adalah milik kami. Kalau bukan karena hubungan keluarga, sudah lama aku mengusir kalian beratus. Semua kawan, kerja keras ya. Bawa pulang beberapa rumah itu dan buanglah semuanya kepadaku. Untuk rumah itu tak perlu diperhatikan. Hai, kau Lin Fan, anak haram sialan. Coba saja kau menyentuh barang-barangku. Uang ini cukup untuk kalian selesaikan. Itu semua sampah rumah-rumah ini kan. Tenanglah, bos. Tidak. Aku tidak akan peduli. Ini adalah rumahku. Kalian semua tidak boleh menggerakkan barang-barangku. Kalau begitu, aku lawan kalian. Lin Fan, jangan lupa. Kamu berutang kami puluhan ribu. Uang itu belum kamu bayar. Kamu mau menghindar dari ini? Kamu benar-benar mengira aku tidak tahu 10.000 yuanmu itu? Aku akan jujur padamu. Aslinya perjalanan kali ini adalah untuk bayar kembali utang. Karena kamu begitu terburu-buru ingin. Baik, aku kembalikan padamu. Aku akan memberikan uang itu padamu. Aku pinjam 120.000 ke keluargamu. Sekarang aku kembalikan 200.000 padamu. Jadi keluarga Lin tidak berhutang lagi. Keluarga Qin kalian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa begini? Uangmu palsu. Aku baru saja kembali. Aku lihat mobil ini Passat terbaru. Kabarnya 1 unit 300.000 loh. Maaf ya. Beberapa waktu lalu aku membeli lotre. Tidak sengaja aku justru menang. Aduh. Orang ini. Hoki datang, tak bisa dihentikan. Sudahlah, semua kata-kata sudah terucap. Kakak-kakak sekalian semuanya telah berusaha keras, teruslah memindahkan barang-barang. Aduh, bibi kedua. Lihat, ini kacau banget, Semua itu hanya kesalahpahaman. Bagaimanapun juga, dan patah. Kita keluarga yang tinggal bersama puluhan tahun. Bibi kedua, maafkan kami ya, maafkan kami. Ya, aduh, bibi kedua. Benar-benar. Saudara perempuanku yang tercinta. Salahku sendiri. Aku si brengsek. Aku bukan manusia. Aduh. Wah, kakak tua. Kalian benar-benar ingin aku pindah keluar. Aku jadi tanpa rumah. Tapi aku bisa kembali ke rumah. Kalian benar-benar ingin aku pindah keluar. Aku jadi tanpa rumah. Tapi aku bisa kembali ke rumah. Aduh. Masalah kalian bukan urusanku. Saat tadi kalian mengusirku. Kenapa kalian tidak memikirkan hal ini? Jangan omong kosong seperti itu. Ambil uang kalian dan segera pergi. Kalau begitu, aku laporkan polisi sekarang. Aduh. Kakak tua. Kamu tolong berbicara untukku. Aku janji tak akan lakukan lagi hal yang sangat keji ini. Aduh. Xiao Fan, lupakan saja hal ini. Hari ini seharusnya hari yang gembira. Kalau baru pulang langsung ribut, sungguh tidak menyenangkan. Bagaimana kalau orang luar melihatnya? Lagi pula, walaupun kamu tidak mengenal bibimu, tapi kamu masih bisa mengenalnya. Bukankah bibimu itu? Nanti kita harus hidup baik ya. Ibu. Baiklah soal hari ini dan aku bisa memaafkanmu sebagaimana dulu. Namun, kalau nanti ada kejadian serupa lagi, jangan salahkan aku. Sayang sekali, kakak pria. Tenanglah, aku jamin kalian berdua hidup nyaman. Kamu itu jangan ganggu ibuku, sudah cukup baik. Para pekerja yang terhormat dan tolong bantu aku pindahkan barang kembali. Gaji saya tetap dibayar sesuai ketentuan. Qian Yi, kamu pergi, ambil hadiah dari bagasi mobil. Aku kira ini tak berguna lagi. Masih ada hadiah lainnya juga. Makasih dulu, Paman.
Wah, wah, Aduh. Hayo, aku ikut beli sayur. Jaga adikku malam ini dengan baik. Oh, baiklah. Ayo kita belanja sayur yuk. Paman, mari kita jalan-jalan bersama. Kamu nggak jalan bareng ya? Aku sangat merindukan itu. Ah, baiklah, Badi. Apakah dulu ada sungai di sana? Aku salah mengingatnya ya. Tidak. Kakak, kamu nggak salah ingat ya. Misalnya, apa prik, apa hulu itu, sungai kecil ini tersumbat. Jadi, sungai itu pun berhenti mengalir. Rupanya begitu. Ini Lin Fan kan? Sudah lama tidak bertemu. Kemarin-kemarin kamu sedang berada di mana? Bagaimana kabarmu teman sekolah lama? Tidakkah kamu melupakan aku? Oh, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku dengar ibumu sedang sakit. Apakah kondisinya serius? Tidak ada masalah besar. Sekarang dia sudah keluar rumah sakit. Ah, Baiklah, cukup baik. bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Kenapa kau baru keluar lagi? Lin Fan juga di sini. Sudah lama tidak bertemu. Kau tetap seperti ini. Tidak ada sedikit pun kemajuan. Tak heran, istriku dulu tidak. Sudah lama tidak bertemu. Kau tetap seperti ini. Tidak ada sedikit pun kemajuan. Tak heran, istriku dulu tidak memilihmu. Bukankah aku sudah mengatakan padamu? Kami belum menikah. Jangan panggil aku istri. Kami sudah bertunangan. Mengapa aku tidak boleh memanggilmu istri? Lin Fan, apakah kamu setuju? Lin Fan, kau pasti masih mengingatnya kan istriku, ya? Kakak sepupu, ayo kita pergi. Hai, tunggu sebentar Lin Fan. Besok adalah pertemuan kelas SMA kita. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sangat dirindukan oleh semua orang. Aku yakin dia tak akan datang. Chen Zirong, ini kamu yang memaksaku. Terima kasih kakek. Beli buat keluarga. Banyak sekali barang ini. Hai Pak Liu. Hai Pak Liu, ada urusan apa? Bukankah sudah kubilang padamu, jangan panggil Pak Liu secara pribadi. Oh, Xiaoxi, kamu menelepon sekarang. Mungkinkah kamu ingin menghubungi aku? Aku sama sekali gak merindukanmu. Lin Fan, rumahmu dekat desa Elfiang. Aku akan rapat besok siang. Kamu datang makan bersamaku. Kyuki masih jaga bintang langit. Aku merasa agak takut sendirian. Baiklah, besok aku akan pergi menemuimu. Pengumuman tugas. Konsumsi 1 juta CNY sehari. Hadiah sebesar 50 juta hua. Lagi-lagi tugas konsumsi. Sangat menyenangkan. Hei, aku sudah sampai. Xiaoxi, kita ketemu di mana nanti? Di sini restoran terkenal. Sepertinya namanya jadi Residence. Kamu pergi dulu dan tunggu. Setelah urusan di sini selesai, kita akan pergi ke sana. Kamu silakan fokus dulu. Karena ini reuni kelas kita. Sungguh kebetulan. Hei saudara lama. Kau kan benar-benar kau. Lin Fan, aku kira salah mengenalimu. Ahua halo. Lin Fan, kau ini. Sudah lama tidak kembali. Ini sangat disia-siakan perasaanmu padaku. Jangan bicara sembarangan, wah. Persahabatan revolusi kita cuma biasa. Sudahlah, ayo kita berhenti. Aku tahu kamu membenciku. Jangan pikir aku tak punya siapa-siapa. Sekarang aku sudah punya pacar. Kau sudah punya pacar? Oh. Bukankah itu Ahua, pacarmu di gym itu? Kenapa kau belum datang? Ya Lin Fan, kau juga datang. Kalau sudah datang, ayo masuk saja. Kenapa kalian masih berdiri di luar? Aku tidak akan ikut. Aku masih ada urusan hari ini. Ah, Yalen Fan, ini sebenarnya salahmu. Ini urusan besar. Apakah persahabatan kita lebih besar? Aku tidak peduli. Kamu harus ikut acara malam ini. Chen Zirong hanya ingin mempermalukan aku. Kalau bukan janji sama Liu Xi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Maaf sekali. Lin Fan ada masalah sekarang. Kami mungkin akan tiba sedikit terlambat. Kalau kamu laparnya lapar, makanlah sendiri saja. Tenang, uang makanmu sudah dibayar. Saya akan menanggung biayanya untukmu. Aku tahu hari ini di sini. Saya juga ada kumpul teman sekelas. Baiklah, aku akan ikut party dulu. Kirim pesan saat kamu datang. Tidak masalah. Nama ruang tamu kalian apa? Fan Yuga. Baik, Lin Fan. Ayo kita masuk dan berkumpul. Kalau benar-benar ada urusan, kamu bisa pergi lebih awal nanti. Ya sudah datang kemari. Baiklah, saya akan ikut acara itu. Ayo, mari kita masuk bersama.
Wah, Pak Chen sudah datang. Pak Chen, cepatlah, duduklah, 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 duduklah. Ah, kenapa tidak disebut Pak Chen? Sebut saja aku Xiao Chen. Kita semua adalah teman sekelas, kan? Jangan buang waktu hal tak berguna. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Mungkin kalian masih belum tahu. Tuan Chen akan kerjasama dengan Star. Semua tahu Starry Group. Ini grup besar teratas di Tiongkok. Untungnya saja sebenarnya Star Sky Group cuma biasa aja. Kalau bukan karena mereka datang mencariku sendiri. Jadi Tuan Chen tolak Star Sky. Tuan Chen, Anda menolak permintaan Starry. Meski saya tidak setuju pembelian yang mereka ajukan. Namun saya tetap setuju. Rencana kerja sama mereka. Skema kerja sama mereka. Kamu bilang begitu kan? Kau bilang begitu kan, Lin Fan? Itu si miskin itu. Wah, itu si miskin kelas kita. Lin Fan, kamu sedang berada di mana sekarang? Mungkinkah kamu jadi sopir untuk Pak Chen? Sudah cukuplah. Aku memang sopir. Benar. Namun bukan sopir ayahmu. Kau berani menghina aku? Lalu kenapa kau begitu emosional? Apakah aku benar? Baiklah. Kita sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba saja kita ribut-ribut begini, ini sungguh tak pantas. Pak Chen sangat murah hati. Tidak seperti beberapa orang lainnya. Kau hanya tahu bagaimana merusak suasana. Kalian terlalu berlebihan. Ini dia provokasi si hitam duluan. Jangan salahkan Lin Fan. Hari ini makan dibayar Tuan Chen. Benar kan? Setelah berbicara begitu lama, kita semua juga udah lapar. Ayo kita pesan dulu ya. Wah, Bos Chen, traktir kita. Aku harus makan enak. Bos Chen sangat gagah dan perkasa. Pelayan. Lobster seberat 4 pon ini. Masing-masing dapat 1 ekor. Ini juga sup sarang walet emas. Mari kita masing-masing mengambil 1 porsi. Oh, benar. Dan juga hidangan andalan ini bersih dan transparan. Apalagi? Mari kita mulai dengan 2 piring. Coba rasakan kelezatannya. Tuh, dan juga ada anggur merah mewah di sini. Tuan ini dapat 2 Lafite 1982 di toko. Apakah Anda ingin mencicipinya? Berapa harga 1 botol Lafite ini? Tuan, anggur merah merek Lafite ini. Tapi ini digemari seluruh dunia. Terutama anggur Lafite tahun 1982. Itu bahkan tidak ada pasarnya. Di toko kita cuma 4 botol. Harga 1 botol sekitar 10.000. Berapa banyak botol yang Anda inginkan? 100.000 yuan per botol. Rasanya terlalu mahal. Chen pasti kesulitan ya. Hanya 100.000 yuan per botol saja. Tidak masalah. Benar sekali, kata Chen. Saya ingin semua 4 botol itu. Tidak semua. Orang lain pikir Tuan Chen tidak. Baiklah, Pak. Saya akan segera mengambilnya untuk Anda. Baiklah seperti ini. Di sini, harga yang paling mahal di hidangan yang paling lezat. Sajikan semuanya dengan banyak. Tenang saja. Chen, kami memang punya banyak uang. Dia yang menyediakan hidangan tersebut. Oh, saya lupa pesan hidangan ini. Lupakan saja. Hemat uang untuk Tuan Chen kita. Terima kasih Pak Chen. Hari ini kalau tidak kita tak dapat makanan mewah. Kalian pikir benar kan? Tentu saja. Benar sekali. Zirong, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Kapan giliranmu untuk bicara? Kalau tidak mampu jangan pamer. Sekarang kamu mulai memukuli perempuan lagi. Kamu masih pria ya? Siapa bilang aku tidak bisa traktir? Hanya sebentar makan saja kan? Aku kekurangan segala sesuatu. Hanya uang yang tidak kekurangan. Dan juga para perempuanku. Aku bersedia memukul jika ingin memukul. Silakan saja kau hujat. Itu urusanmu. Limin, kamu juga melihatnya kan? Di dalam hati Chen Zirong, kamu sama sekali tidak berharga. Sambil belum menikah, menurutku kamu sebaiknya mempertimbangkan kembali hidupmu. Lin Fan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Menggali sudut dindingku di depan mataku. Apakah kamu ingin mati? Tenanglah. Perbuatan jahat, ambil orang lain, aku tidak akan melakukannya. Ini hal kecil. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini minuman Anda. Maaf, Pak. Sebelum itu, tolong bayar biaya terlebih dahulu. Tolong lunasi biayanya dulu. Karena 4 botol ini sangat berharga. Kami tak berani buka sembarangan. Selanjutnya saatnya untuk menunjukkan kemampuan Chen. Sekarang giliran Pak Chen tampil. Ayo tepuk tangan untuk Pak Chen. Rafael. Diamlah semua.
Mengapa harus Rafael? Sakit perut. Kamu mau aku pergi? Kamu mau aku pergi? Lalu apa lagi, Chen? Kalau nggak mampu, jangan ambil. Tidak perlu terburu-buru pergi. Teman-temanku datang sekali nih. Kalau tidak menikmati semua minuman ini, bagaimana mungkin? Aku yang buka anggur ini ya. Kenapa dia tiba-tiba jadi begitu kaya? Apa untungnya punya duit banyak? Wanita favoritku belum jadi. Istriku. Minim, tuangkan alkohol untukku. Kamu tuli, tuang minumanku. Hmm, Maaf ya. Aku datang dengan mobil. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Ya, aku minum jus saja. Anggur ini sebenarnya tidak terlalu enak. Apa itu Lafite? Hanya bernama saja, tanpa rasa. Limin, tuangkanlah untukku. Lin Fan. Kamu itu agak tidak jujur. Nah, kamu sendiri yang sembunyi-sembunyi mengumpulkan kekayaan lalu tidak memberitahu para temanmu. Meski keberuntunganku tidak sebanding denganmu, tapi dalam dunia cinta ini kamu justru lebih lemah dariku. Bagaimana? Apakah sekarang kamu sudah sangat menyesal? Cukup sudah. Chen Zirong. Semua ini buat bikin aku marah. Aku nggak perlu ngelakuin itu. Jika memang kau tidak menyukai diriku, kau bisa duel denganku. Kamu bukan apa-apa yang merundung wanita. Kau membuatku marah. Lin Fan, kau terlalu sombong ya. Aku tahu bahwa engkau menyukainya. Namun saat ini, dia adalah wanita. Aku bisa memukulnya sesuai keinginanku. Kau tak boleh ikut campur. Lin Fan. Xiaoxi, kau datang. Lin Fan, maafkan aku. Aku terlambat. Maaf ya teman-teman, tadi aku terlalu sibuk. Aku tidak sempat datang tepat waktu. Bagaimana? Apakah kalian bersenang-senang? Ini Tuan Liu dari pagi. Aku tak bisa mendekat. Wah, ketemu lagi di sini. Pak Liu, silakan duduk di sini. Kamu, Aku adalah Chen Zirong. Saat kamu mengunjungi pagi ini, kau lewat di depan tempat. Kamu pasti masih ingat kan? maaf. Aku lupa. Keicu. Di mana aku harus duduk? Oh, ayo duduk di sini saja. Halo semuanya, namaku Liu Shi. Aku adalah pacar temanmu, Lin Fan. Bagaimana kabarmu? Apa aku tidak membuatmu malu? Wajahnya benar-benar gila. Semua orang boleh makan sepuasnya. Makan malam hari ini aku yang membeli makanan ini. Kalau lauk kurang, kita pesan lagi. Kalau kurang, tambah saja. Singkatnya, hari ini kita minum sampai mabuk. Ayo, mari kita minum bersama. Mari kita minum. Mari kita minum. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Kalian silakan makan dengan tenang. Sudah kubilang dari tadi. Lin Fan itu. Dia pasti akan sukses nanti. Kamu jangan omong kosong. Saat tadi kamu menyindir orang lain, kamu yang paling galak kan? Lin Fan cuma pria simpanan. Chen Zirong, bukan karena Lin Fan yang mengambilnya kepopuleranmu. Jadi fitnah Lin Fan di sini. Aku perlu menghujatnya. Oke, ngomong apa ini? Kalian belum tahu kan? Kalian belum tahu kan siapa wanita di sekitar Lin Fan? Wanita itu CEO bintang langit. Coba pikirkanlah, Lin Fan hanyalah seorang pria miskin. Kenapa dia dapat posisi sekarang? Kalau bukan karena Liu Xi, wanita itu ada di sampingnya. Sekarang dia hanyalah seekor anjing busuk. Kalian sungguh menjilat kaki. Aku benar-benar merasa jijik melihat kalian. Aku sudah bilang begitu, Lin Fan hanyalah sampah. Bagaimana bisa kalah? Lalu bagaimana dengan bos Chen kita? Ternyata, dia mengandalkan para wanita benar-benar sangat tidak sopan. Ayo, 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 ayo. Lin Fan, kamu sudah minum terlalu banyak. Kamu lebih baik pulang istirahat dulu. Tidak apa-apa. Kamu biarkan aku duduk sini sebentar. Aku akan segera baik-baik saja. Lin Fan,
Kamu istirahatlah sebentar di sini. Aku akan sapa pelangganku. Lalu kita pulang. Maaf sekali, aku ingin menemani ke pesta. Tapi tidak disangka, kau malah membuatku khawatir karena ini. Bodoh. Kita butuh satu sama lain. Kau begitu sopan ya. Jangan lupa, kau bahkan telah menyelamatkan nyawaku. Tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Hari ini benar-benar memalukan. Untungnya, ruang kultivasi lambat. Saat sedang berlatih, tepatnya aku sambil hilangin mabuk. Tuan, Anda sudah bangun. Di mana Liu Xi pergi? Maksudmu Miss Liu, dia ke ruang tamu. Ini untukmu. Tuan Lin, konsumsi Anda memberi saya banyak bonus. Uang ini tidak boleh saya terima. Baik, aku akan belanja nanti. Aku masih akan menemuimu. Kau anak muda, siapa dirimu? Kamu tahu tempat ini? Xiaoqi, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan, kenapa kamu datang? Xiao Wang mengusirnya keluar dari sini. Dia adalah pacarku. Dia datang untuk menjemputku. Saya rasa Tuan Qi tidak keberatan. Oh, Karena dia pacar Tuan Liu, tentu saja tidak ada masalah. Saya ingat Lim Fan, kamu bukan pacar Yu Yang? Kenapa kamu begitu cepat berpindah hati? Jika berita ini diketahui Yu Yang, aku justru sangat menantikannya. Bagaimana menurutmu? Kamu diam aja, nggak ada masalah. Anak kecil, kamu terlalu berani. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Tuan Qi, betapa gagahnya dirimu. Tuan Qi sangat gagah. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Mungkinkah? Kamu pikir langitku kosong? Tuan Liu, kau lupa satu hal. Barusan kau berhutang 100 juta pada Tuan Qi. Ada apa dengan Xiao Xie? Saat aku datang tadi, mereka sedang bermain kartu. Aku terlambat biar main 2 kali. Mereka bilang tidak berjudi. Tapi akhirnya mereka bilang aku kalah. Mereka kalah 10 juta yuan. Mereka suruh aku main terus. Sejak dahulu kala, aturan meja judi, kalah harus terima. Bagaimana? Apakah hanya karena dia seorang perempuan? Karena itu bisa melanggar aturan? Diamlah. Kamu tidak boleh bicara di sini. Lin Fan, jangan terlalu kasar. Kamu mau tampil baik? Kalau begitu, ceritakanlah, aku harus gimana balasnya perempuanku dan mendapatkan keadilan? Karena Tuan Liu kalah taruhan, maka sesuai dengan aturan, kamu ingin ambil kembali uang ini, maka kamu harus berjudi denganku. Bagaimana caranya? Baiklah, bagaimana cara berjudi? Sangat sederhana. Mainkan taruhan dengan ukuran terkecil saja. Gunakan 3 buah dadu ini. Saat ini, keberuntunganku sedang tinggi. Ini bukan sekadar memberi uang padaku. Namun, kamu harus mengeluarkan uangmu terlebih dahulu. Jangan sampai seperti Pak Liu. Meja judi ini tak terima penipuan. Baik, cuman punya kartu bank. Apakah kalian bisa menggunakan kartu kredit? Tentu saja bisa. Hanya tidak tahu saldo kartumu cukup atau tidak. Hanya bermain-main saja. 10 juta seharusnya cukup kan? Ya, 100 juta saja. Orang sepertimu yang miskin, aku ingin 10 juta. Itu adalah batas maksimalmu. Tugas konsumsi telah selesai. 50 juta sudah masuk ke rekening. Keberuntungan berpihak pada kita. Keberuntungan datang. Tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang akan bertaruh lebih dulu? 50 juta sampai. Aku akan menekannya. Beli dan lepaskan tangan. Buka. Tuan Xiaoyang menang. Haha, sampah. Itu memang sampah. Kalah taruhan, kau mati. Kalian semua jangan tertawa dulu. Coba lihat dengan saksama angka-angkanya. Kamu salah lihat tadi. Mungkinkah ada gerakan kecil yang terjadi? Aku bersedia menerima kekalahan. Berikan padanya. Kamu hanya berhasil menang karena keberuntungan. Kenapa kamu begitu bangga? Coba lagi. Lin Fan,
Aku rasa kita sebaiknya berhenti saja. Mereka jelas-jelas sedang bermain curang. Kali ini kita menang, bagi kali berikutnya bisa berbeda. Tidak boleh begitu. Mereka berani menipumu. Kita harus siap menghadapi konsekuensi. Kalau tidak, mereka anggap kita lemah. Kamu memang pandai bicara, nak, tanpa kemampuan. Lebih baik kamu diam. Kalau begitu bisa terjadi masalah. Apakah kalian masih ingin terus bermain? Bermain. Ini baru permulaan. Lin Fan. Kamu tidak akan mengecewakan kami kan? Karena paman yang sangat suka bermain. Saya pasti akan menemani sampai aku mau tanya sesuatu. Selain membandingkan nilai dadu, adakah cara lain untuk bermain? Tebak angka 3 dadu. Tentu kamu bisa bertaruh dadu. Tebak semua angka dengan tepat. Hadiahnya akan meningkat 10 kali lipat. Jika itu macan tutul, hadiahnya akan meningkat 5 kali lipat. Dengan kata lain, tebak angka dan dapatkan kartu serupa. Dapat untung 50 kali lipat. Oh, jadi tidak ada yang terjadi? Oh, Kamu pikir macan tutul mudah didapat? Aku nemu pola saat nonton film. Kemenangan pakai dadu 6-3. Aku beli 3-6 pasti menang. Lin Fan, kau benar-benar bodoh. Aku. Tunggu sebentar, kawan. Kau baru mengeluarkan 500.000. Jadi, meski aku menang, kau juga baru kalah 500.000. Ini tidak sesuai aturan 50x. Dari mana ganti rugi 50x? Di mana macan tutul itu? Gampang banget dapetin itu. Karena saudara kecil ini begitu tertarik. Aku yang kasih hadiahnya. Tuan Qi, uang ini tidak mungkin Anda bayar. Kakak perempuan, kata-katamu tidak tepat. Pengucapan Tuan Qi sungguh sangat berpengaruh. Kamu mau orang semua menertawakanmu? Kata-katanya tidak terpercaya. Semua diam. Aku, Qi Tian, selalu menepati janji. Kenapa masih berpikir panjang? Ayo, mulai saja. Tunggu sebentar. Ini pertama kali main besar, aku sedikit gugup. Tuan Qi, bolehkah saya mengajukan permintaan, anak muda? Kamu tahu, kamu sangat menjengkelkan. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Aku ingin Liu Xi datang membuka. Ini adalah momen yang sangat menarik. Aku yakin dia akan bawa keberuntunganku. Permintaanku ini tidak sulit kan? Kamu bilang aku bebas dong. Kamu, cepat, bicaralah. Aku nggak punya banyak waktu. Pergilah, kamu pasti akan membawa keberuntungan. Baiklah. Namun, mari kita sepakati dulu. Jika ini kalah, kita tidak akan bermain lagi. Baiklah, ikuti saja keinginan. Wah, benar-benar 3 macan lepas 6. Lin Fan, kita menang. Aku bilang kamu bawa keberuntungan. Bagaimana mungkin? Ini pasti curang. Pertandingan batal. Bagaimana dengan yang Ziming? Kamu berniat menghindari pembayaran? Sudahlah, terima kekalahan sesuai aturan. Tuan Lin sangat beruntung. Entah apakah kita masih punya kesempatan. Ayo taruhan lebih besar yuk. Si main judi kecil, santai aja. Bermain besar bisa merusak tubuh. Lupakan saja. Katakan saja yang sebenarnya. Hari ini kamu harus menentukan pemenangnya. Jangan ada yang pergi. Jaga pintu. Lin Fan, kita harus gimana? Tenang, aku ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti. Kawan, mari kita ganti cara bermain. Kita masing-masing mengguncang dadu kita sendiri. Lalu saling tebak angka lawanmu. Siapa yang menebak angka paling mendekati, maka orang itu yang menang. Bagaimana caranya? Kalau mau berjudi, silakan berjudi. Hei, mau main taruhan besar denganku? Aku bertaruh bar Kyoto sama kamu. Jika kamu menang, aku akan memberikanmu jiwa bar itu. Kalian bisa pergi dengan tenang. Tapi bagaimana jika aku kalah? Jika aku kalah, maafkan aku. Aku akan potong tanganmu untuk anjing dan wanitamu juga akan menjadi milikku. Ini tidak boleh, kau serahkan tanganku. Aku bisa memberimu keduanya. Namun jika kau berani menyentuh wanitaku, tidak ada tawar-menawar. Kamu, anak nakal, kamu tidak boleh melakukan ini. Sekarang aku yang atur di sini. Aku tidak akan mempertaruhkan Liu Kri. Pak Tujuh, kau harus setuju padanya. Selama kau menang, kamu takut nggak dapat Liu Xi? Jangan pakai Liu Xi sebagai taruhan. Anak kecil 346. Ginger tetap sama pedasnya. Beradu dengan aku. Kau masih jauh dari kemenangan. Aku tebak angkamu. Sebagai bandar, tangan ini adalah milikku yang menang. Begitu yakin. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Tuan Qi, apakah kata-kata itu terlalu dini? Cawan dadu ini belum dibuka. Dari mana kau tahu dirimu benar? Ada apa? Ada apa? Kalau begitu, segera buka saja. Buka saja? Ya, setelah dibuka, kamu jangan menyesal nanti. Hai, aku menyesal. Cepatlah, aku masih menunggu untuk memotong tanganku sendiri. Benar, aku justru merasa aku akan segera memiliki sebuah bar. Bar jiwa Kyoto. Itu pohon uang yang bagus.
Ada apa? Ada apa? Di mana dadu itu? Tentu saja dadu ada. Hanya jadi bubuk putih. Maaf Pak Ki, barjiwamu dan 60 juta milikku. Anda kurang. Aku lihat dadu. Itu 13. Wah, Pak Ki benar-benar hebat. Bahkan dari sini aku bisa lihat angka yang aku dapat. Jadi begitu. Kamu yang curang kan? Bagaimana jika aku curang? Hari ini kalian semua jangan pergi. Buatlah aku marah pada anak itu. Sekarang, tinggal kalian berdua. Ceritakanlah, apakah kalian ingin dihentikan dari tangan ataukah kaki kalian? Aku benci kalian yang tidak mampu. Aku benci orang suka fitnah. Kamu tak layak hidup di dunia. Lin Fan, kamu berani memukulku? Dari sekarang jaga-jaga terhadapku. Jangan lagi menggangguku. Bagaimana menurutmu? Masih ada yang mau kau katakan? Lin Fan, bunuh aku hari ini juga. Kalau tidak, aku akan buatmu kesulitan. Sekarang aku bisa menginjakmu. Nanti pun tetap sama saja. Hati-hati di masa depan. Ayo, selesaikan dulu kontrak transfernya. Kontrak apa? Aku lupa soal kontrak. Sepertinya, kepala Ki memang lupa sekali. Aku yang tanda tangan saja. Apa? Kalau saja dia pacarku. Ngomong-ngomong, Yujia sangat kesal padanya. Apakah aku punya kesempatan? Sialan. Siapa yang melakukan ini? Wah, bukankah itu teman sekelas Lin Fan? Kenapa masih berdiri di sini malam? Kamu ngelihat? Tidak melihat mobilku ditabrak Lin Fan. Kamu salah orang. Kamu maksud balas dendam padaku. Itu sulit untuk dikatakan. Saat ini, anak muda semuanya impulsif. Tidak punya pendukung bisa berbuat seenaknya. Jadi, harus rendah hati. Terima kasih Pak Chen. Sudah kubilang begitu. Lin Fan cuma pengemis nafkah. Tak sebanding dengan Pak Chen. Pak Liu memang cukup dingin. Aku antar kamu pulang dulu ya, Lin Fan. Biarkan dia urus sendiri. Tidak perlu. Aku dan Lin Fan tunggu taksi. Tak perlu repot-repot. Senang sekali bisa membantu Anda. Silakan naik dulu ya. Cuacanya cukup dingin di luar. Mulai besok-besok, pabrik Anda boleh ditutup. Apa maksud Anda? Pabrik saya tutup juga ya? Kamu kenal Kizong? Setahun lalu pabrikmu dia beli, lalu apa? Saya cuma gadaikan dia. Nanti kalau kaya aku beli lagi. Sebenarnya aku masih merasa rasa persahabatan. Aku berikan sebuah hadiah untukmu. Uang pernikahanmu untuk Limin. Sayangnya kamu tidak tahu cara menghargainya. Apa maksudmu? Tempatmu mulai hari ini milikku. Ini pasti penipuan. Ini palsu. Ini palsu. Kalau tidak, aku bisa menuntutmu di pengadilan dengan begitu banyak orang yang melihat. Banyak orang melihat ini ada. Wah, model baru Mercedes Maybach. Sungguh luar biasa. Wow, keren banget. Tentu saja bukan orang biasa. Mobil Tuan Lin sudah tiba. Bantu aku menanganinya. Tolong atur mobil ini. Yang atur mobil ini. Baiklah, Tuan Lin. Aku semakin penasaran. Aku semakin penasaran. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Aku mulai iri sama Yu Yang. Ada apa yang membuatku iri padanya? Aku hanyalah seorang manusia biasa. Tidak, kamu bukan pahlawan dunia. Jangan memuji aku begitu, aku akan merasa malu. Intinya, aku tidak akan mudah menyerah. Yoga tidak menyukaimu. Cukup jadilah pacarku saja. Nanti Yoga pasti akan menyesal. Shouxi, aku harap kamu mengerti. Tadi aku bilang kamu wanita milikku hanya untuk melindungimu. Kamu benar-benar baik. Aku tak mau jadi orang benci. Baiklah, baiklah, aku tidak memaksamu untuk memberikan dirimu. Pulanglah, cuci tubuhmu, dan pergilah tidur. Xiao Fan sudah kembali. Atau kamu sudah makan? Ibumu baru keluar main mahjong. Kau sudah makan. Bibi, ada sesuatu. Aku ingin meminta. Kamu keluarga tidak perlu pilih-pilih. Katakan, ada apa? Aku tak bisa jaga ibu terus. Selama waktu yang kau tinggalkan, aku berharap kau selalu merawatnya. Dia baru pulih dari sakit parah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Xiao Fan, kamu tahu Omu lagi kesulitan bisnis. Ini perjanjianku dengan bos Kitian Group. Kau suruh pamanmu temui Chen Zirong. Dengan adanya perjanjian ini, pamanmu itu adalah Chen Zirong, pemilik pabrik tersebut. Kau paham kan? Xiao Fan, kamu bikin bibimu senang ya? Pabrik Chen Zirong jadi milikmu?
Bibi. Menurutmu, aku orang suka bercanda? Jika Chen Zirong tidak patuh, aku akan mengajarnya secara langsung. Pabrik ini milik kita. Tapi peringatan dulu. Jika dengar ibu dirundung, Kamu tenang, keponakan, ibu berkata dengan tegas. Aku tak biarkan kakak tersakiti di... ibu. Kita semua adalah keluarga. Aku percaya pada kata-katamu dan jangan beritahu ibuku tentang hal ini. Aku takut dia pikir aku boros. Tenang saja. Soal ini, aku paham. Papa, silakan tunggu sebentar. Ini gedung kantor Star Sky Group. Orang asing tidak boleh masuk. Aku asisten baru Tuan Liu. Maaf, Pak. Ini hanya satu asisten wanita. Kau hanya pengangguran, pemalas. Saya sudah sering melihatnya. Cepatlah pergi. Kalau tidak, aku datang untuk kerja kok. Harus aku hubungi Tuan Liu, baru saya percaya. Jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Tuan Liu bukanlah Anda. Orang seperti ini tidak boleh bertemu. Kamu bahkan datang jemput sendiri. Cepatlah pergi. Kalau begitu, aku nggak baik padamu. Hai, bukankah itu Lin Fan? Kali ini Anda belum cukup dihukum, kali ini kau cari masalah lagi. Cucu kita teman sekelas. Aku tak peduli soal itu. Kenapa Anda masih menggigit balik? Xiao Liang, kamu tidak tahu, dia baru takam baru-baru ini, datang untuk menipu dan menggoda. Dia memang playboy. Kamu omong kosong. Kamu sekolah dengan aku, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kamu yang menggodaku lalu menuduhku. Xiao Liang, tolong belikan aku. Anak muda, kamu belum sadar. Masih pelaku kriminal yang sering ulang. Sekarang minta maaf pada gadis idamanku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku pukulmu. Sampai ibumu tak kenal. Benar? Aku ingin melihat bagaimana kau memukulku sampai tak kenal lagi. Kau anak nakal, tidak tahu malu. Astag. Aku tak menyangka benda ini begitu berbahaya. Jangan sembarangan bawa keluar buat main. Taman. Kau bilang begitu. Apa yang akan kau lakukan? Sekarang ini adalah masyarakat berdasarkan hukum. Kalau kau bergerak lagi, aku sudah panggil polisi. Kau panggil saja. Tak ada yang selamatkanmu hari ini. Apakah kau masih belum menjadi pria? Kau bahkan berani mengganggu seorang perempuan. Ketika kau merasa sombong, kenapa kamu tidak merasa seperti wanita? Apakah kepuasanmu dari penderitaan orang lain? Aku sama sekali tidak seperti itu. Lalu kenapa tadi kau memfitnahku? Sejujurnya aku katakan padamu. Jangan berpikir pria harus tunduk. Nafasmu di sini, di hadapanku, ini tidak berguna sama sekali. Kenapa engkau terus bertengkar? Tuan Wang, Anda benar-benar datang. Ini kali kau menggoda sebelumnya. Si bodoh itu. Hari ini kamu kembali menggoda aku. Kamu si anak nakal. Jalan surga kau tak ambil, neraka terbuka. Kau datang sendiri. Kamu goda wanitaku kemarin. Aku belum membalas dendam padamu. Kali ini kamu berani datang. Sungguh kamu menganggap dirimu hebat. Pak Wang, apakah penilaianmu terlalu terburu-buru? Jangan sok pintar sama aku. Kamu menggoda wanita yang dulu. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Wang, betapa gagahnya kamu. Mau mematahkan kaki asistenku. Aku suruh kamu turun jemput orang, tapi kamu malah menerima tamu untukku. Hehe, Tuan Liu, kamu salah paham. Tuan Wang, kamu harus melindungiku. Cucu, kan masih ada urusan yang belum selesai. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan? Mulai hari ini, kamu dipecat. Saya curiga Pak Wang curang. Perusahaan melakukan pemeriksaan terpisah terhadapmu. Selama masa pemeriksaan yang semua jabatanmu akan dicabut. Jika ditemukan tindakan yang membahayakan perusahaan, akan dihukum dengan keras. Oh ya, di luar pintu, pengawas itu adalah keponakumu bukan? Jangan lupa bawa dia saat pergi. Star Sky tidak membutuhkan kalian. Orang seperti ini hanya mengganggu. Semua salah kamu. Tuan Wang, kau yang bilang begitu. Di Star Sky, kau benar-benar berkuasa. Aku baru saja menemuimu. Tidak disangka. Kau benar-benar tak berguna. Kau. Pisahkan mereka. Buang mereka keluar. Sekarang, Lawang sudah hancur. Perusahaan butuh talenta cepat untuk ganti posisinya. Kalau tidak, kamu ambil posisi manajer Lawang. Hari pertama kerja, jadi GM wilayah. Kecepatannya terlalu cepat kan? Aku tak paham manajemen perusahaan. Pasti tidak cocok untukku. Orang bawah juga akan bergosip. Lupakan, aku tenang di sini. Kamu jadi asisten saja di sini. Setidaknya, sebelum aku belajar sesuatu darimu, aku tidak ingin menjadi manajer. Baiklah. Kici jadi manajer dulu ya. Kiki punya kemampuan kerja bagus dan juga karakter yang sangat. Aku benar-benar dapat mempercayainya. Kata-kata yang terdengar bagus. Liu Shi pilih cewek. Ciptakan kesempatan berdua dengan Lin Fan. Dia sengaja mengirimku pergi. Nanti ketika ada kesempatan, aku pasti bikin Lin Fan traktir. Apa yang sedang kamu katakan?
Diterima. Siapa dirimu? Pemuda, jangan khawatir. Kami mau bicara sama kamu. Saya ingin bertemu Anda. Anda adalah Pak Yu Qing, bukan? Saya Lin Fan, murid Anda. Bertemu dengan Pak Yu Qing? Bagus sekali. Anda benar-benar sopan. Namun, kamu tidak layak jadi menantu keluargaku. Bagaimana aku bisa punya itu? Dari saat Anda menculik Yang Yang, sejak saat itu, Anda akan kehilangan kualifikasi selamanya. Lim Fan, saya tahu Yang Yang bersamamu. Serahkan Yang Yang. Aku bisa memaafkan. Kalau tidak, jangan bahas Liu Xi. Semua bintang ikut mati bersamamu. Tunggu sebentar, Pak. Maksudmu Yu Yang telah hilang? Saat ini, kamu masih berpura-pura? Yu Yang melarikan diri dari rumah, bukan untuk menemui kamu. Siapa lagi yang bisa kita cari? Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kita terakhir ketemu setengah bulan lalu. Setiap hari aku mengiriminya pesan. Dia tidak balas telepon Yu Yang. Mungkin dia sedang dikendalikan oleh kalian? Kamu tak tahu dia di mana. Kenapa aku harus menipumu? Ini sama sekali tidak menguntungkan bagiku. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, Yu Yang. Kenapa kabur dari rumah? Sudah berapa lama dia meninggalkan rumah? Ini semua salahku. Terlalu memaksa. Kalau begitu, kalau saja aku tahu, lebih baik aku memberimu kebebasan, anak nakal ini. Apakah tidak ada sedikit pun petunjuk? Ada satu petunjuk yang berhasil ditemukan. Awalnya kami mengira itu dilakukan olehmu. Tampaknya sekarang orang-orang itu benar-benar penculik. Kakek itu kembali menelepon. Halo, aku Yu Qing. Pak Yu, uang 100 juta siap. Jangan bilang 100 juta, asalkan keamanan cucuku terjamin. 100 juta, aku juga tidak peduli. Namun, uang tunai 100 juta. Sungguh sulit. Beberapa bank di sekitar sini, jangan berbicara omong kosong padaku. Aku hanya memberimu 3 jam. 3 jam lagi belum cukup terkumpul, jangan marah padaku. Kakek, bagaimana kalau kita atau melapor polisi saja? Tidak. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yang. Orang-orang ini bukan orang baik. Kalau terdesak mereka bisa bunuh dia. Sudah Yang tidak ada di sini. Kita kembali aja dan mengumpulkan uang. Jangan lapor polisi. Jangan salahkan aku. Tunggu sebentar, ini adalah paman tua. Bantu juga aku ya. Baiklah, maka ikutlah bersama kami. Ayah, jangan pertaruhkan 100 juta ini. Lebih baik melaporkannya ke polisi. Kita bayar pajak ratusan juta setahun. Mereka seharusnya membantu kita. Kakak, yang adalah keponakanmu sendiri. Jangan biarkan mereka bunuh korban. Kakak, kami adalah keluarga. Kami harus mengutamakan kepentingan keluarga. Jangan salahkan keluarga karena satu orang kamu. Diamlah semua. Yang adalah cucuku. Aku yang menyelamatkannya. Masih kurang 20 juta. Jual semua barang antik di kamarku. Aku yakin keluarga Yu punya uang. Ayah, sekarang jual antikmu. Waktunya juga udah keburu. Uang ini akan aku yang keluarkan. Ini bukan dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Apakah ini bukan tindakan yang mengganggu? Anak muda zaman sekarang sangat sombong. 20 juta yuan dalam bentuk tunai. Ini adalah kertas-kertas yang bisa digunakan. 100 juta yuan tunai sudah siap. Ini tidak mungkin. Mungkinkah ini uang palsu? Ini hanyalah cara untuk menyamarkan. Apakah uang ini benar atau palsu? Aku yakin semua bisa lihat itu. Beberapa orang mengabaikan keselamatan keluarga mereka. Dasar bocah nakal. Apa yang kau katakan itu? Siapa yang tidak peduli dengan keluarganya? Dengar baik-baik, kamu yang sedang bicara. Cukup. Kepala, bawa istrimu kembali ke kantor. Aku dan yang kedua tangani ini. Hai, Saya Yu Qing, kakek Yu. Aku butuh 100 juta tunai sekarang. Bagaimana? Apakah uangmu sudah siap? Aku sudah menyiapkan uangnya. Boleh aku dengar suara Yang? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku tidak salah dengarkan? Kepala keluarga Yu Qing. Ternyata, dia juga meminta padaku. Wah, aku benar-benar terhormat banget. Tapi minta padaku, tidak ada gunanya. Jangan pikir kau kaya raya. Aku ingin membeli kehormatanmu. Yu Qing beri aku 1 jam. Kirim uang ke pabrik bekas. Ingat, hanya kamu sendiri yang mengantarnya. Jika aku lihat orang lain mengikutimu, atau bahkan jika aku melihat polisi, aku berjanji kamu akan melihatnya. Mayat cucuku yang baik dan patuh. Bapak Weisha, kamu tidak boleh pergi. Bapak, kamu tidak boleh pergi.
Bagaimana? Kamu juga menghalangiku selamatkan, Yang? Ivan telah mengecewakan diriku terhadap. Masih ada sedikit rasa simpati padamu. Perilakumu membuatku sangat kecewa. Entah apakah perasaanmu padaku adalah harapan ataukah kekecewaan. Untuk mengirim uang tebusan, aku yang akan melakukannya. Tuntutan para penculik ini terlalu aneh. Sekarang semua pakai transfer elektronik. Namun mereka meminta waktu singkat. Uang tunai sebesar ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka kemungkinan besar bukan mencari uang. Pergimu terlalu berbahaya. Ayah Lin Fan benar. Kamu tidak boleh pergi. Jangan bercanda. Kamu dengar kata-kata si penculik? Mereka hanya memintaku untuk pergi sendiri. Satu orang lagi. Bahkan hanya mengubahku menjadi siapa saja yang sangat gembira. Kehidupanku bahkan bisa terancam. Atau kamu ingin melihat cucuku dibunuh? Jika aku bisa menyamar menjadi lucu. Dengan begitu aku bisa menggantikanmu. Kamu pergi mengirimkan tebusan. Jangan bercanda. Kamu pikir ini hanyalah drama singkat dan masih menyamar? Kalau kamu benar-benar bisa menyamar menjadi wujudku, aku suruh kamu ganti aku dong. Tuan tua itu, kamu harus menonton dengan saksama. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimanapun juga tuan tua. Sekarang aku bisa menggantikanmu, bukan? Untung tugas sistem selesai. Dan aku pun mendapatkan ilmu penyamaran. Kini ilmu ini benar-benar berguna. Aku mengerti. Urusan selanjutnya, serahkan padaku. Kalau kamu bawa Yang kembali ya, maka aku akan menyetujui hubungan kalian. Akhirnya apakah kalian bisa bersama? Semua tergantung pada takdir kalian. Tenanglah, Pak. Aku akan dapatkan ikan itu kembali. Pak Yuan, kau akhirnya datang juga. Aku sudah membawa uang untukmu. Sekarang biarkan cucuku pergi. Pak Yuan, kau pikir kita cuma demi uang? Sejujurnya aku katakan padamu, uang tidak masalah. Kalian harus mati di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Kamu lupa kejadian 10 tahun lalu? Kau hancurkan keluargaku. 10 tahun lagi kau dapat balasan. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. 10 tahun yang lalu, Rambo Group kerjasama bangun pabrik. Kamu janji bantu kami ya. Kami ingin mengembangkan mesin baru. Kami menyerahkan semua dokumen. Namun kamu justru mencabut investasimu. Bersama Kitian Group menekan Lamborghini. Keluargaku pun diancam untuk bunuh diri. Aku sampai di titik ini sekarang. Ini semua salahmu sendiri. Kamu kaya berkat paten Rambo milikku. Sekarang cucu perempuanmu ada di tanganku. Tom Raby, kalian bisa mulai sekarang. Bajingan, berhenti. Kau bukan Yu Qing. Tentu saja aku bukan Yu Qing. Kau menyentuh wanitaku. Aku tidak akan mengabaikan ini. Sungguh sombong sekali. Aku pernah lihat banyak hal. Anak kecil ini tidak punya kemampuan. Jerry sudah membuatku kesal. Namun begitu, kalian semua maju bersama. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menembak. Senjata ilegal adalah kejahatan. Kau pasti sudah tahu, kan? Kamu jangan omong kosong lagi. Jangan dekat. Mungkin kita main sebuah permainan saja. Aku yakin senjatamu kosong. Namun aku punya satu aturan. Aku akan bunuh yang tembak aku. Kecil hati. Kalau aku tidak percaya keluarga Yu, jangan sampai begini ya. Apakah aku salah karena membalas dendam? Aku nggak peduli urusan Yu. Tapi kau berani sentuh wanita aku akan hancurkanmu.